Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian komentar hari ini? Komen dong biar kekinian, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa traktir Mimin. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. Bab 241, Pergi ke Istana Kegelapan. Subscribe Penatua. Baiklah, karena Lin Feng memilih mereka, aku ingin melihat. Pemimpin yang saleh mulai berbicara, tapi Lin Feng melambaikan tangannya dan memotongnya. Di masa lalu, dia akan terlihat murung dan tidak berani mengatakan apapun, tapi sekarang Lin Feng berbeda, dia bisa membunuh orang-orang seperti Ling Tuzi. Tidak ada yang bisa menyinggung Lin Feng lagi. Karena itu, pemimpin yang saleh berhenti berbicara dengan cepat. Hou Qinglin dan yang lainnya terkejut oleh reaksi pemimpin dewa. Mereka tahu bahwa Lin Feng kuat, tetapi apakah reaksi pemimpin ilahi itu dibenarkan? Pemimpin ilahi, aku minta maaf karena mengganggu kamu. Tetapi mengundang orang-orang aku membuat aku bahagia, apakah ada orang yang tidak kamu setujui? Kata Lin Feng, tampak malu dan bersalah. Pemimpin Gadli puas bahwa Lin Feng menghormatinya sebagai pemimpin Gadli. Tidak masalah, kamu bebas memilih siapapun yang kamu inginkan, kata pemimpin ilahi sambil tersenyum. Dia tidak melihat sedekat bangga atau dingin, seperti di masa lalu. Lin Feng tersenyum dan menatap kerumunan. Semua orang menatap Lin Feng dengan kagum, berharap Lin Feng akan menyebut nama mereka. Tuan Humo, kamu bisa ikut dengan aku juga, kata Lin Feng, tersenyum pada Humo. Humo tidak mengira Lin Feng akan memilihnya. Dia sudah kehilangan harapan, tapi Lin Feng tidak melupakannya. Lin Feng juga mengerti bahwa tanpa Humo, dia tidak akan memiliki kekuatan kecerahannya. Jenazah Iblis Ki tidak mudah ditemukan dan tanpa Humo, Lin Feng tidak akan mendapatkan kendali atas Bukit Iblis Kors. Jadi Lin Feng mengundang Humo juga. Ada orang lain, senyum pemimpin ilahi tersenyum. Iya nih. Tuan Yuan Kui, tolong ikut aku, kata Lin Feng, mengangguk dan menatap pria bermata tiga dengan wajah murung. Yuan Kui awalnya menatap Lin Feng dengan kebencian karena Lin Feng tidak menyebut namanya. Dia tidak mengira Lin Feng juga akan mengundangnya pada akhirnya. Karena itu, Yuan Kui tiba-tiba tersenyum bahagia dan berkata, teman kecil, aku akan mengingat kebaikanmu. Terima kasih kembali, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Senyum itu jauh lebih dingin di dalam. Lin Feng jelas memiliki sesuatu dalam pikiran untuk mengundang Yuan Kui, tetapi tidak ada yang tahu apa tujuan Lin Feng. Yuan Kui sangat bersemangat sehingga dia tidak berpikir Lin Feng bisa memikirkan sesuatu. Baiklah, kamu harus pergi sekarang ke Istana Kegelapan, kata pemimpin Gadli. Lin Feng dan kelompok orang-orangnya dengan cepat meninggalkan kuil suci daerah supranatural. Anggota Tiantai, teman-teman Lin Feng, dan para master dari kuil suci bepergian bersama. Duan Xinye dan Qiu Yuesin bersikeras datang dengan Lin Feng, tapi dia menolak. Itu akan menjadi perjalanan yang berbahaya, dia tidak ingin istrinya terluka. Meng Qing berbeda, dia lebih kuat dari dia sekarang. Dia milik dunia yang sama dengan Lin Feng. Sepanjang jalan, semua orang mengobrol dan tertawa. Tidak ada yang merasa dikesampingkan selama perjalanan. Dalam setengah hari, mereka tiba di perbatasan kuil suci daerah supranatural. Wilayah berikutnya adalah wilayah perak, yang harus mereka lintasi, dan mereka akan tiba di rumah Istana Kegelapan, wilayah kegelapan. Di ruang pertemuan Istana Kegelapan, Qi melayang di depan seorang lelaki tua dengan rambut putih. Ada animasi di Qi, yang menggambarkan sekelompok orang. Jika Lin Feng ada di sana, dia akan terkejut, karena kelompok orang-orang dalam ilusi terdiri dari Lin Feng dan teman-temannya dalam perjalanan ke Istana Kegelapan. Pria tua itu menontonnya sebentar, lalu menyingsingkan lengan bajunya. Animasi itu menghilang, dan lelaki tua itu duduk di kursinya, menyisir jenggotnya. Lin Feng, aku harap kamu akan membuat kami bangga kali ini juga, kata pria tua itu, tampak bersemangat. Dia juga terlihat agak takut dan aneh. Sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Di malam hari, Lin Feng dan yang lainnya berhenti di sebuah penginapan semalam, melanjutkan perjalanan mereka di pagi hari. Mereka semua memiliki angkutan dan menggunakan ki murni mereka sendiri untuk mengendalikan mereka, sehingga mereka tidak bisa bepergian terlalu cepat. Orang tercepat harus menunggu yang paling lambat. Mereka tiba di perbatasan wilayah perak dini hari. Mereka semakin dekat dan lebih dekat ke Istana Kegelapan. Lin Feng, berhenti. Ada sesuatu yang aneh di sana, kata Yan Di, tiba-tiba mengangkat tangan kirinya. Lin Feng mengikuti tangan dan menatap ke kejauhan. Yang lain memalingkan mata mereka juga. Ada sebuah bukit di sana, hanya beberapa ratus meter, dan ditutupi dengan hutan hijau zamrud. Ada banyak hal yang bergerak di dalam, dan mereka bisa mendengar suara yang datang darinya. Lin Feng menduga bahwa dua orang mengalami pertempuran sengit, tetapi bahkan jika itu masalahnya, mereka berada di jalannya dan dia harus melewati, dia tidak bisa menghindari mereka. Selain itu, Lin Feng tidak ingin membuang waktu, itu akan buruk bagi semua orang. Oleh karena itu,
Lin Feng memutuskan untuk melanjutkan. Lagi pula, dia penasaran, apa yang sedang terjadi di sana. Mari kita lanjutkan dan lihat apa yang terjadi di sana, kata Lin Feng kepada yang lain, sebelum menambah kecepatan. Meng Qing tetap diam, tetapi mengikutinya dengan cermat, roknya berkibar tertiup angin. Bocah kecil yang bau, kata Yandi, menyusul mereka. Dia tidak punya pilihan, bahkan jika dia kesal. Lin Feng dan Meng Qing tiba di hutan dan melihat apa yang sedang terjadi. Dua kelompok orang memang bertempur, tapi Lin Feng terkejut melihat satu sisi berasal dari Sword Mountain. Kedua murid itu juga akan mewakili benua timur para dewa di kompetisi. Lin Feng tidak melupakan kedua orang itu. Luli, Chen Zhan. PMG 2242 bab 242 memaksa jalan mereka lewat. Subscribe Penatua. Apakah orang-orang itu, pikir Lin Feng, yang lain mengenakan dua jenis pakaian yang berbeda. 4 dari mereka tampaknya tidak dalam posisi yang baik. Yang lain mengenakan pakaian aquamarine dan memakai pedang, mereka mungkin dari Sword Mountain juga. Murid-murid The Sword Mountain tidak memiliki keuntungan dan terlihat sangat marah, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Ketika Zijian melihat itu, dia juga sangat marah. Dia juga dari Sword Mountain sampai batas tertentu. Karenanya, dia tidak bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Karena itu, Zijian mengeluarkan pedang ungu dan terbang menuju hutan. Dia ingin bergabung dengan pertarungan. Semua pertempuran itu terkejut, tetapi kemudian pemimpin kelompok orang-orang dari Sword Mountain bertanya dengan heran, "Siapa kamu, Tuan?" "Aku murid kedua Tuan Li Jian, Zijian," kata Zijian, mengeluarkan jimatnya dari Sword Mountain. Pria itu mengambil jimat itu, terlihat sangat bahagia. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras, "Salam, tetua." "Huff, seorang tetua dari Sword Mountain. Haha, banyak sampah. Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi hebat kelas atas?" Musuh-musuh mereka tertawa dengan jijik. Zijian dan keempat murid Gunung Pedang tampak muram. "Mati!" teriak Zijian secara otomatis, tanpa berpikir. Dia melemparkan dirinya ke 6 musuh, mengayunkan pedang ungu. Dia adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus pertama, dan lawan-lawannya semua adalah Kaisar Roh Kudus juga. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Zijian dengan cepat kehilangan keuntungan, dan wajahnya menjadi pucat. "Pergi dan bantu Tuan Zijian!" teriak Song Zuang tiba-tiba. Dia melompat ke depan dan bergabung dengan pertempuran. Humo, Raja Iblis Lembu, Sage Sui, dan Sage Huo semuanya bertumpuk. Lin Feng puas melihat itu, tetapi dia juga menyadari bahwa orang bijak dan damapalas dari kuil suci daerah supranatural semakin bergantung padanya, yang membuatnya tersenyum kecut. Tentu saja, dia mengerti mengapa, karena kekuatan adalah hal yang paling penting. Namun, Yuan Kui tidak membantu. 3 matanya terbuka lebar dan dia memperhatikan dengan seksama. Dia tampak termenung. Dia tidak membantu, dan sebaliknya, dia mundur. Dia tidak ingin terluka karena orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia, terutama karena dia mendapat kesan bahwa musuh-musuh itu tidak biasa. Lin Feng memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya, dan tidak bisa menahan senyum dingin. Zijian dan yang lainnya telah bergandengan tangan untuk bertarung melawan orang-orang dengan moral yang dipertanyakan ini. Setelah Song Zuang dan yang lainnya bergabung, mereka dengan cepat memperoleh keuntungan. Keempat murid Sword Mountain tersentuh, dan melakukan upaya yang lebih besar untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Tidak ada yang tahu siapa musuh mereka, tetapi mungkin ada hubungannya dengan kompetisi hebat kelas atas. Kelompok ini telah merencanakan melawan mereka. Song Zuang dan yang lainnya sudah menjadi Kaisar Roh Kudus, jadi musuh tidak punya pilihan selain mundur. Mereka semua geram. "Berhenti," kata pemimpin kelompok musuh. Teman-temannya dengan cepat bergerak di belakangnya dan menatap Song Zuang dan yang lainnya dengan marah. "Kamu termasuk dalam kelompok apa? Kamu berani menyerang kami, permata sekte surgawi, kamu ingin mati." Teriak pemimpin berpakaian hitam itu dengan marah. Matanya yang sombong dipenuhi dengan pembunuhan. "Huff, tunggu dan lihat, ketika aku mengumumkan nama kami, apa yang akan kamu lakukan, sekelompok idiot," pikir lelaki itu tersenyum dingin. Semua orang tahu tentang permata sekte surgawi di benua para dewa. Dia sudah merencanakan bagaimana cara menghukum orang-orang ini. Namun, ketika Song Zuang dan yang lainnya mendengar pria berpakaian hitam itu, mereka hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Mereka dari timur, mereka tidak peduli tentang permata sekte surgawi. Song Zuang tampak acuh tak acuh, tetapi Patriark Zijian tidak. Dia melihat pria itu tersenyum percaya diri dan arogan, kemudian dia di 4 murid Sword Mountain. Mereka tampak marah dan mengepalkan tangan mereka. Zijian tampak murung. Dia berjalan ke arah para murid dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bisakah kamu jelaskan kepada aku apa yang terjadi dengan kata-kata sederhana?" Petik 2. Tetua kedua, permata sekte surgawi menggertak kita. Kali ini,
Bagian tengah dari benua dewa mengirim orang dari 6 sekte besar, dan setiap kali anggota sekte unicorn dan sekte naga keluar, mereka terbunuh oleh pembunuh. Tetapi melawan semua harapan, anggota sekte naga dan sekte unicorn dengan tegas menyatakan bahwa kami membunuh murid-murid mereka. Jadi situasinya memburuk antara Sword Mountain dan kedua sekte itu. Kami tiba di gunung dan tiba-tiba, bajingan ini, bajingan itu, menyerang kami. Sekarang, kita tahu siapa pembunuhnya, Sekte Surgawi Permata. Mereka ingin peringkat pertama di kompetisi, jadi mereka merencanakan melawan semua orang. Sekte Unicorn dan Sekte Naga sekitar sekuat kita, Sword Mountain. Oleh karena itu, Permata Sekte Surgawi menggertak kita. Mereka tidak bisa menggertak klan penyegelan dan klan dewa, karena mereka tidak cukup kuat. Jelas pemimpin orang-orang dari Gunung Pedang, Mengke. Dia sangat marah, dan ingin menghancurkan para bajingan ini, tetapi dia tidak cukup kuat. Wajah Zijian menegang. Sekte Surgawi Permata benar-benar menyeramkan. Mereka berani berkomplot melawan begitu banyak orang. Zijian memandang ke 6 pria dari Permata Sekte Surgawi dan akhirnya berkata kepada pemimpin dengan pakaian hitam, Permata Sekte Surgawi, itu adalah cara tercela, kamu benar-benar tak tahu malu. Ketika kami kembali, aku akan mencela kamu, kamu bajingan kotor. Petik 2. Hehe, kembali. Tak satu pun dari kamu akan kembali. Haha. PMG 2243 bab 243, tunggu dan lihat, Lin Feng. Subscribe Penatua. Namun, pria itu hanya tertawa mengejek ketika dia mendengar Zijian. Kemudian, dia melangkah mundur dengan teman-temannya, mereka semua menangkupkan tangan mereka dengan hormat dan berteriak, selamat datang, saudara-saudara. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap langit. Dia bisa merasakan beberapa ki mendekat. Ki itu tidak lebih lemah dari Ki Ling Tuzi. Orang-orang itu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat, setidaknya. Mereka mungkin adalah murid inti dari Sekte Surgawi Permata. Saat Lin Feng berpikir, seorang pria berpakaian putih muncul di langit. Dia cantik dan menawan, tetapi matanya dipenuhi dengan kematian. Ki semacam itu sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Seperti yang diharapkan, Lin Feng memperhatikan bahwa ia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Pria itu turun dari langit ketika para murid dari Sekte Surgawi Permata menatapnya dengan kagum. Dia turun seolah-olah sedang menuruni tangga. Lin Feng terkesan, itu berarti pria itu mengendalikan ruang Dao dengan sangat baik. Pria itu mendarat di depan pria itu dengan pakaian hitam. Dia tampak tenang saat dia berbalik dan menatap Lin Feng dan yang lainnya. Pria itu tampak bingung ketika dia melihat Lin Feng, mengerutkan kening seolah dia mengenalnya. Lin Feng bingung, terutama oleh niat membunuh di matanya. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu, mengapa pria itu menatapnya seperti itu. Lin Feng tidak tahu, tapi dia tidak punya waktu untuk bertanya terlalu banyak pada dirinya sendiri. Banyak orang ingin membunuhnya, tetapi tidak banyak yang cukup kuat lagi. Kamu menabrak kami, Sekte Surgawi Permata, itu nasib buruk. Kamu memiliki 10 menit untuk menyerahkan senjata kamu dan mengencingi. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan, kata pria itu akhirnya. Patriark Zijian gemetar karena marah. Huff. The Jewels Celestial Sect, King White, salah satu dari dua raja, bersama dengan King Blue. Kamu tercela, teriak Patriark Zijian dengan marah. Pria itu mengerutkan kening, dan lapisan ki yang mematikan muncul di sekitarnya. Dia berkata dengan dingin, karena kamu sendiri tidak bisa merawat mulutmu yang kotor, aku akan menjaganya. Huff. Petik 2. Lelaki itu melemparkan pukulan, begitu cepat hingga menghasilkan ledakan sonik. Zijian tidak punya waktu untuk bereaksi, dia hanya melihat sesuatu yang putih dan buram bergerak ke arahnya dengan sangat cepat. Ledakan. Kekuatan yang mengerikan meledak. Orang-orang yang berdiri sekitar 100 meter melangkah mundur dengan takjub. Para murid dari Sekte Surgawi Permata bersemangat. Karena saudara White menyerang, Zijian pasti akan mati. Ketika lampu menyebar, semua orang tercengang, termasuk pria berpakaian putih. Dia tidak mengira sesuatu seperti ini bisa terjadi. Seseorang muncul di depan Patriark Zijian, dan Patriark dikelilingi oleh lapisan cahaya yang mengkilap. Ruang di sekelilingnya terdistorsi dan bergelombang. Semua orang mengenalinya sebagai ruang dan waktu. Pria di depan Zijian juga membuang tinjunya. Dia melihat pria berpakaian putih dan tersenyum dingin. Patriark Zijian memandang Lin Feng di depannya, dan terpana. Lin Feng benar-benar menjadi sangat kuat. Dia bisa ingat ketika Lin Feng masih sangat lemah, tetapi sekarang melindunginya. Dia telah membuat keputusan yang tepat saat itu ketika dia memutuskan untuk membantu Lin Feng. Pria berpakaian putih itu terlihat agak tidak senang. Dia tidak mengira seseorang akan mampu menahan pukulannya di antara orang-orang ini. Bahkan Raja Biru tidak berani bertindak dengan cara yang santai saat menghadapi serangan seperti itu, tapi Lin Feng tampak benar-benar tidak peduli. Pria itu ingin membunuh Lin Feng bahkan lebih. Lin Feng acuh tak acuh, dan itu membuatnya semakin marah.
Tidak banyak orang yang berani bersikap acuh tak acuh di depannya, terutama karena ia memiliki latar belakang yang kuat. Dia tidak terbiasa dengan orang yang tidak menghormatinya. Anak kecil, beberapa orang mencoba menyelamatkan orang lain dan akhirnya mati. Apakah kamu tahu mengapa? Tanya Raja Putih, akhirnya menatap Lin Feng dengan menyeramkan. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia tahu apa yang sebenarnya dimaksud pria itu. Dia mengancam Lin Feng, ingin dia mundur. Tapi Lin Feng tidak takut pada kultivator lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Saudaraku, aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Beberapa orang berpikir mereka luar biasa dan sangat kuat, tetapi pada akhirnya, mereka akhirnya mudah dihancurkan. Apakah kamu tahu mengapa? Jawab Lin Feng, tersenyum lebar, nadanya mengejek. Raja Putih tampak murung. Lin Feng mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membunuhnya, dan bahwa dia akan melakukannya dengan mudah. Itu membuatnya semakin marah, dia merasa akan meledak amarah. Huff, karena seperti itu, mati. Teriak Raja Putih dengan ganas. Dia mengulurkan tangannya, kekuatan opresif menyerbu seluruh ruang. Semua orang melepaskan ki murni untuk melindungi diri mereka sendiri. Suhu turun, dan bayangan tangan raksasa turun dari langit menuju kepala Lin Feng. Semua orang menahan napas. Patriark Zijian dan yang lainnya gugup dan khawatir tentang Lin Feng. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya, dia harus berpartisipasi dalam kompetisi hebat. Tapi Lin Feng juga menyerang. Dia mengangkat tangan kirinya dan iblis ki memenuhi udara. Pedang iblis ilusi muncul dan melesat melintasi langit. Ledakan yang menakutkan mendorong semua orang kembali. Lin Feng dan King White tetap fokus dan menunggu serangan selesai. Pedang ilusi Lin Feng menembus tangan ilusi seperti pisau melalui mentega, dan itu meledak. Raja Putih mengerang kesakitan dan didorong mundur beberapa langkah. Mati, Huff. Ketika Raja Putih melihat dia tidak memiliki keuntungan, dia sangat marah. Namun, pada saat itu, dua suara ledakan lagi menyebar melalui hutan. Raja Putih dan yang lainnya tampak murung. Permata Sekte Surgawi, kamu berani merencanakan melawan Sword Mountain. Betapa tidak tahu malu. Petik 2. Kamu berani bertindak ceroboh meskipun aku, Luli, ada di sini. Ark. Raja Putih menggertakkan giginya dan menatap Lin Feng dengan niat buruk. Lin Feng, tunggu dan lihat. Raja Putih dan teman-temannya melarikan diri dengan cepat, menghilang dari hutan. Raja Biru belum tiba, dan Raja Putih tidak bisa menang melawan Lin Feng, Chen Zhan, dan Luli. Hehe, aku akan dengan senang hati menunggumu, balas Lin Feng, tersenyum dan menyipitkan matanya. Raja Putih mengancam Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak takut. Mengancamnya tidak ada artinya. Pada saat yang sama, kedua orang itu mendarat di depan murid-murid Sword Mountain. Keempat murid itu cukup senang. Lihat, Brother Luli dan Brother Chen Zhan, kata Mengke dengan gembira. Semua anggota Sword Mountain sangat senang. Patriark Zijian tampak bersemangat. Keduanya adalah murid Sword Mountain yang paling mempesona, kebanggaan dan kegembiraan mereka. Luli, Chen Zhan. Lin Feng memandang Chen Zhan dan Luli, mereka berdua mewakili timur juga. Mereka adalah murid inti dari Sword Mountain. Sword Mountain berada di bagian tengah dari benua dewa, sehingga kedua murid itu bisa bangga dengan pencapaian mereka. Bab 244, Kesombongan Luli. Subscribe Penatua. Luli dan Chen Zhan tersenyum pada Mengke dan yang lainnya, lalu melirik Lin Feng. Dia hanya seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Luli memandangnya dengan jijik. Chen Zhan tampak tanpa ekspresi, tetapi kecewa di dalam. Dia tersenyum dan bertanya, jadi, kamu Lin Feng? Memang, aku Lin Feng. Aku merasa sangat terhormat bertemu dengan kamu setelah mendengar begitu banyak tentang kamu, Chen Zhan dan Luli. Petik 2. Chen Zhan mengulurkan tangannya dan memberi tangan Lin Feng goyang. Mereka harus memberinya wajah dan Patriark Zijian. Lin Feng juga harus memberi mereka wajah. Jika itu orang lain, dia akan pergi. Namun, Lin Feng menyadari bahwa Chen Zhan tidak ingin menjabat tangannya dengan sopan, dia ingin melihat seberapa kuat dia. Chen Zhan menekan dengan sangat keras dan melepaskan ki, yang menembus ke tangan Lin Feng. Semua orang memperhatikannya. Patriark Zijian mengerutkan kening dengan sedih. Bagaimana mungkin murid inti dari Sword Mountain menjadi begitu kasar? Luli melirik Lin Feng dengan dingin. Mungkin yang lain tidak tahu seberapa kuat Chen Zhan, tetapi Luli tahu. Di Sword Mountain, Chen Zhan berada di 5 besar. Oleh karena itu, mengalahkan anak kecil seperti Lin Feng mungkin semudah mengulurkan tangannya dan membawanya kembali. Mereka hanya datang untuk memberikan wajah istana kegelapan, atau mereka tidak akan meninggalkan bagian tengah dari benua dewa, terutama untuk mewakili bagian terlemah dari benua dewa di kompetisi. Kedua murid itu bahkan merasa sedikit terhina. Tentu saja, Luli tidak bisa melepaskan kemarahannya di istana kegelapan, jadi dia melepaskannya di Lin Feng. Dia tahu bahwa Lin Feng telah menjadi sangat terkenal akhir-akhir ini di timur, dan baru di sana. Namun, bagi Luli, Lin Feng hanya lelucon,
katak bodoh di dalam sumur. Para anggota kuil suci daerah supranatural khawatir tentang Lin Feng. Mereka ada di sana berkat Lin Feng, dan jika Lin Feng kalah melawan Luli, mereka juga akan dipermalukan. Jika Lin Feng menang, di sisi lain, itu akan menjadi suatu kehormatan. Semua orang menyaksikan Lin Feng dengan gugup, berharap dia tidak akan membiarkan Chen Zhan menggertaknya terlalu mudah. Dia lebih kuat dari Raja Putih, kekuatannya berada di atas lapisan Kaisar Roh Kudus. Chen Zhan melukai tangan Lin Feng, tapi Lin Feng hanya tersenyum dan menyipitkan matanya. Ketika Chen Zhan melihat senyum aneh Lin Feng, karena awalnya dia tidak mengerti mengapa. Lin Feng merilis kekuatan yang menakutkan, kekuatan kecerahan. Kekuatan kecerahannya terdiri dari 6 macam kekuatan. Chen Zhan memucat. Dia memiliki kesan lengannya akan meledak. Dia mencoba untuk mengambil kembali tangannya, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa. Awalnya, dia ingin menunjukkan kepada Lin Feng seberapa kuat dia, tetapi dia telah gagal. Lin Feng terkenal di reputasinya tidak pantas. Wajah Chen Zhan memucat, dan tangannya bergetar keras. Lin Feng tersenyum acuh tak acuh. Karena Lin Feng berdiri di depan Chen Zhan, banyak orang tidak bisa melihat ekspresi Chen Zhan, atau mereka akan terpana. Tidak apa-apa, Brother Lin Feng, Chen Zhan akhirnya berkata ketika rasa sakitnya menjadi tak tertahankan, agak malu. Dia tidak terlihat bangga lagi. Sebaliknya, dia menatap Lin Feng dengan kagum. Baiklah, saudara Chen Zhan, kata Lin Feng. Dia secara alami tidak ingin mempermalukannya. Bagaimanapun, ia berasal dari sekte Paman Zijian. Dia tidak ingin menyinggung Paman Zijian. Lin Feng mengambil tangannya kembali. Chen Zhan menarik napas dalam-dalam. Dia menangkupkan tinjunya, menatap Lin Feng dengan hormat, lalu berjalan kembali ke Luli. Luli menatap Chen Zhan dengan aneh. Mengapa wajah Chen Zhan sangat pucat? Bisa jadi karena Lin Feng. Lin Feng berjalan kembali ke Zijian dan menarik napas dalam-dalam. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Semuanya baik-baik saja. Patriark Zijian tidak tahu apa yang baru saja terjadi antara Lin Feng dan Chen Zhan, karena itu ia hanya bertepuk tangan bahu Lin Feng dan tersenyum. Lin Feng, jangan khawatir. Chen Zhan adalah murid inti Sword Mountain, kamu akan mengungguli dia cepat atau lambat. Petik 2. Benar, Lin Feng, Chen Zhan adalah murid inti dari Sword Mountain, mereka hampir memiliki sumber daya tak terbatas dan kamu sudah cukup kuat. Terus bekerja dengan baik, jangan kecewa, kata Song Zuang, berusaha menghibur teman baiknya. Dia tidak ingin Lin Feng tertekan karena hal seperti itu. Chen Zhan tidak mengatakan apa-apa, tetapi merasa terhina. Lin Feng telah mengalahkannya dalam permainan kecil mereka. Lin Feng tersenyum kecut. Mereka berdua berpikir Chen Zhan lebih kuat darinya dan mencoba menghiburnya. Itu jenis mereka. Itu juga normal untuk berpikir, karena Chen Zhan hampir seorang pembudidaya lapisan Kaisar Roh kelima, dan Lin Feng berada di urutan ketiga. Namun, Lin Feng tahu bahwa jika dia bertarung melawan Chen Zhan, dia akan menghancurkannya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan itu. Terkadang, lebih baik tidak mengatakan semuanya. Jadi ketika dia mendengar mereka, dia hanya tersenyum dan mengangguk. Yan Di telah melihat apa yang terjadi, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena Lin Feng tidak ingin mengatakan apapun, lebih baik tetap diam. Baiklah, Lin Feng, ini belum pagi. Ayo cepat dan lanjutkan, kata Raja Iblis Ox. Lin Feng mengangguk dan melambaikan tangan, ayo pergi. Kami akan tiba di Istana Kegelapan malam ini. Petik 2. Baiklah, jawab semua orang, bersiap-siap pergi. Namun, Lin Feng mengambil satu langkah dan Luli menghentikan mereka. Dia tersenyum mengejek dan berkata dengan jijik, kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar kelas atas. Memang, Luli, ada apa? Tanya Zijian, apa yang diinginkan Luli sekarang? Zijian tampak kesal. Luli melirik Zijian dengan mengejek, dan berkata dengan dingin, siapa kamu? Apakah kamu tidak tahu nama Luli? Kamu berani bicara seperti itu kepada aku. Kamu tidak takut aku bisa membunuhmu. Petik 2. Ketika Lin Feng mendengar Luli mengolok-olok Zijian, dia bahkan kurang menyukainya. Luli adalah tipe orang yang sama dengan Raja Putih, hanya tusukan kecil yang sombong. Brother Luli, dia adalah tetua kedua Sword Mountain, murid Tuan Lijian, kata Meng Ke mengambil langkah maju. Luli kaget. Dia melirik jimat Zijian, dan memang, Zijian adalah murid Tuan Lijian, tetua kedua Sword Mountain. Tapi lalu bagaimana? Dia adalah murid inti dari Sword Mountain, dia sudah melampaui sesepuh kecil. Karena itu, ketika dia melihat jimat Zijian, dia hanya terkejut, tidak kagum. Luli melemparkan jimat kembali ke Zijian. Zijian sangat marah, tetapi dia hanya menangkap jimat diam-diam. Luli berkata dengan mengejek, kamu pikir aku ini siapa? Kamu gagal. Kamu datang ke timur berpikir orang akan mengagumi kamu di sini. Hehe, memalukan, kata Luli, mengejek Zijian. Ketika Chen Zhan melihat itu, dia berkata, saudaraku, perhatikan kata-katamu.
Lagi pula, tetua Zijian adalah tetua. Petik 2. Patriark Zijian tertegun kali ini. Chen Zan adalah sesama murid Luli, dan dia berani berbicara dengan Luli seperti itu, yang berarti dia tidak lemah. Ketika Luli mendengar Chen Zan, dia memelototi Zijian dan Lin Feng dengan dingin. Bocah kecil, kencinglah sekarang. Kamu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi. Kamu tidak memenuhi syarat, kata Luli dengan sedih, bahkan tanpa memandang Lin Feng. Kata-kata Luli seperti bom di otak orang banyak. Bab 245, kamu mengira kamu kuat. Subscribe Penatua. Anggota Tiantai sangat marah ketika Luli mengolok-olok Lin Feng. Ketika seseorang mengolok-olok salah satu anggota Tiantai, mereka mengolok-olok mereka semua. Kaisar Si dan Kaisar Yu selalu mengatakan itu. Mereka seperti keluarga, satu untuk semua dan semua untuk satu. Karena itu, mereka semua menatap Luli dengan marah. Namamu Luli. Meskipun kamu berasal dari salah satu dari 6 sekte terbesar di bagian tengah benua dewa, kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertindak begitu sombong di sini. Kata Ruoxie, tersenyum mengejek dan tanpa rasa takut. Bujang Lin Feng berani berbicara padaku seperti itu, pikir Luli. Dia melirik Ruoxie dengan marah dan menuntut dengan dingin, dari kelompok mana kamu berasal? Kamu tidak takut dengan 6 sekte terbesar. Petik 2. Hehe, ke-6 sekte memang memiliki posisi tertentu di sentral, tetapi mereka hanya sekte kelas 2. Kamu tahu dari kelompok mana aku berasal? Jawab Ruoxie, tersenyum mengejek. Dia membenci Luli. Kamu ingin mati. Luli melangkah maju dan membuang tinjunya. Dia ingin memberi Ruoxie pelajaran yang bagus. Namun, Ruoxie hanya tersenyum dingin. Dia mengangkat tangan kirinya dan melemparkan jimat emas di kaki Luli. Dia berkata dengan dingin, buka matamu, anjing kecil. Kamu mau mati. Luli ingin membunuh Ruoxie ketika dia melihat senyumnya yang mengejek. Tetapi ketika dia melihat jimat itu, dia tiba-tiba memucat. Dia menyapu dengan hati-hati. Jimat itu pemerintah Duhu tertulis di atasnya. Luli bergidik ketakutan. Kamu murid dari pemerintah Duhu. Luli tidak terlihat sombong lagi. Dia takut. Chen Zan memandang Luli dengan jijik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, Luli adalah muridnya. Mereka datang ke sini bersama. Dia terkejut dengan status sosial Ruoxie. Pemerintah Duhu adalah salah satu dari 5 pemerintah sentral, dan mereka benar-benar kuat, kelompok kelas atas. Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu membaca apa yang tertulis di jimat? Desak Ruoxie mengejek. Luli tampak murung, tetapi tidak berani marah. Dia memberikan jimat kembali ke Ruoxie dan menatap Lin Feng lagi. Bocah kecil, jangan kira temanmu dari pemerintah Duhu dapat melindungimu. Kamu akan melihat ketika kompetisi dimulai. Huff, kata Luli, tersenyum mengejek. Dia melirik Ruoxie dengan waspada dan berbalik, pergi menuju istana kegelapan. Chen Zan tampak bingung. Dia tidak berpikir bahwa Ruoxie akan mengambil risiko untuk membantu Lin Feng jika dia tidak cukup kuat, jadi dia memutuskan untuk tidak bertindak ceroboh. Chen Zan pergi juga. Meng Ke tersenyum kecut. Dia memandang Patriark Zijian, tetua kedua, dan menuju pasangan itu. Zijian tersipu dan berkata, Lin Feng, aku. Paman Zijian, tidak apa-apa. Semua orang berbeda. Ada orang-orang tercela di kuil suci daerah supranatural juga. Lin Feng tahu bahwa Zijian ingin meminta maaf atas perilaku pasangan itu. Patriark Zijian memerah, tetapi dia tidak menambahkan apapun. Meskipun Lin Feng tidak merencanakan, dia tidak akan lupa bahwa Luli mengolok-oloknya. Tidak ada waktu untuk kalah. Ayo cepat dan pergi juga, kata Raja Iblis Ox, melompat keluar. Semua anggota kuil suci daerah supranatural mengikuti. Song Zuang melirik Lin Feng, yang tampak acuh seperti sebelumnya. Dia tidak terlihat marah karena apa yang baru saja terjadi. Dia hanya tersenyum, mengangguk pada Song Zuang dan mengikuti yang lain. Brother Ruoxie, terima kasih telah membantunya. Aku tidak akan berpikir kamu akan menyembunyikan hal yang begitu hebat, hehe. Lin Feng berkata kepada Ruoxie setelah Song Zuang pergi. Dia tersenyum pada Ruoxie dengan kagum. Ruoxie tersenyum kecut dan pergi. Lin Feng mengikuti. Meng Qing mengikuti Lin Feng, diikuti oleh murid-murid Tiantai. Yan Di berada di belakang kelompok. Yan Di agak kesal. Biasanya, emosi Lin Feng meledak. Kenapa dia tidak menghancurkan Luli, yang telah mempermalukannya? Mereka tidak jauh dari istana kegelapan, dan tiba dalam 2 jam. The Dark Palace mengambang di langit. Para pendatang baru tidak bisa tidak membayangkan betapa kuatnya istana kegelapan. Kuil suci lainnya berada di puncak gunung, tetapi istana kegelapan melayang di udara. Itu adalah salah satu hal yang dapat dicapai oleh pembudidaya yang sangat kuat. Lin Feng tersentak kagum ketika melihat istana di langit. Mr. Time mungkin adalah orang yang telah menciptakan istana itu. Siapa lagi yang mengendalikan ruang dan waktu Dao dengan sangat baik? Lin Feng segera mengerti mengapa istana kegelapan adalah kelompok terkuat di timur. Ayo pergi dan mendaftar di istana kegelapan karena kita di sini, lalu kita bisa menemukan penginapan, kata Tianqi.
Saudara, kamu tahu prosesnya? Tanya Lin Feng. Tianqi mengangguk dan tersenyum dengan sadar. Saudaraku, aku melakukan penelitian tentang kompetisi hebat sebelum datang. Aku bisa memberitahumu dengan kata-kata sederhana, aku. Petik 2. Hei, bukankah itu Lin Feng? Kamu berani datang. Petik 2. Tianqi tidak selesai berbicara ketika seseorang memotongnya, mengolok-olok Lin Feng. Lin Feng mengangkat kepalanya dan melihat Luli. Awalnya, dia telah menyelamatkan hidupnya karena Zijian, tapi sekarang. Lin Feng menatap Luli. Pada saat itu, Luli menyilangkan tangan di depan dadanya. Dia tersenyum pada Lin Feng dengan jijik. Dia membenci orang-orang dari timur. Dia akan mewakili mereka di kompetisi, dan benar-benar kesal. Dia hanya melakukan itu untuk memberikan wajah istana kegelapan. Apa? Aku berani datang, jadi apa? Apakah itu mengejutkan? Jawab Lin Feng dengan suara keras dan dingin. Banyak orang mendengarnya dan memalingkan kepala untuk menonton. Luli memandangnya dengan sinis. Seorang anak lelaki kecil seperti Lin Feng tidak memberinya wajah. Huff. Kamu adalah seorang kultivator kecil dari lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, dan kamu berani bertindak begitu sombong. Kamu benar-benar ingin mati, Lin Feng. Huff. Aku adalah pemimpin kelompok pejuang dari timur saat ini. Aku akan menunjukkan kepada kamu seperti apa seorang pemimpin. Petik 2. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang Lin Feng. Puluhan pukulan bayangan yang tak terhitung muncul di langit dan dipalu ke arah Lin Feng. Dia tidak takut Lin Feng bisa menyerang balik. Ruoxie mengepalkan tangannya. Dia ingin membalas serangan itu, tetapi kekuatan yang tak terlihat dan tak berwujud menghentikannya. Lin Feng terbang melewatinya. Luli, aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Teriak Lin Feng. Dia menghilang, dan tiba-tiba Luli merasakan bahwa ruang di sekelilingnya disegel. Luli berteriak dengan marah dan membuang tinjunya. Pukulannya berhenti dingin. Ada tirai yang tidak terlihat di depannya, dia perhatikan dengan muram. Huff, itu konyol. Serangan sia-sia, kamu akan melihat, kamu akan berlutut dan memohon padaku segera, haha. Teriak Luli, sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangannya dan ki yang luar biasa melonjak dari tubuhnya dengan eksplosif. 3 sinar cahaya muncul di sekitarnya, mengandung 3 jenis kekuatan yang berbeda, dan membombardir ruang dan kurungan waktu di sekelilingnya. Balok menembus dan menembak ke arah Lin Feng. Yang ditampak acuh tak acuh, duduk di udara. Yang lain tampak gugup. Dia memiliki keyakinan pada Lin Feng. Jika Lin Feng tidak bisa mengalahkan Luli, maka dia tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi hebat sama sekali. Bab 246, Niat Pembunuhan Luli, Subscribe Penatua. Lin Feng, jangan berpikir bahwa karena kamu dianggap sebagai pahlawan di bagian dunia yang buruk ini, kamu dapat mempertimbangkan orang lain yang tidak diperhatikan. Aku akan menunjukkan kepada kamu bahwa bahkan ketika kamu berpikir kamu telah mencapai puncak, selalu ada seseorang yang lebih kuat dari kamu. Kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk bertarung melawanku? Teriak Luli dengan marah. Dia melintas ke depan untuk menyerang Lin Feng. Banyak orang di sekitar mundur, tetapi tidak pergi, tetap menonton. Lin Feng tidak repot-repot mengatakan apa-apa, diam-diam mengkondensasi kekuatan kecerahan. Ki Luli langsung bubar, dan dia tiba-tiba terlihat jauh kurang percaya diri. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Lin Feng muncul di depannya, dan punggung Luli langsung tertutup keringat dingin. Namun, sebagai murid inti Sword Mountain, dia tidak bisa membiarkan dirinya panik. Dia mengangkat tangannya di depan dadanya untuk melindungi dirinya sendiri dan mundur. Pukulan Lin Feng membombardir pertahanan Lin Feng seperti bom meledak. Lin Feng terkejut ketika kekuatan kecerahannya tidak menembus. Luli tersenyum mengejek. Hehe, Lin Feng, kamu berpikir bahwa dengan mengandalkan kekuatan khusus, kamu dapat menembus pertahanan aku. Bumi aku dao tahan. Petik 2. Kekuatan bumi. Pantas, pikir Lin Feng. Tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tidak heran Luli memiliki pertahanan yang kuat. Berpikir tentang itu, Lin Feng lebih fokus. Namun, pada saat yang sama, kekuatan yang menakutkan bergerak ke arah dadanya. Lin Feng dipaksa pergi, tapi dia masih punya waktu untuk melakukan tendangan pada pukulan Luli. Ledakan. Kedua jenis kekuatan itu bertabrakan. Lin Feng meluncur kembali, memperhatikan Luli. Yang terakhir tampak murung. Dia tidak mengira Lin Feng akan begitu tahan. Serangan mendadak itu bahkan tidak berhasil. Luli mendengus dingin dan tersenyum mengejek. Dia akan mundur, tapi Lin Feng tidak memberinya kesempatan. Bisakah kamu melarikan diri dari mantra penyebaran yang besar? Tanya Lin Feng suram. Dia mengangkat tangannya dan lampu dunia emas muncul. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan menyerap hitam di atas kepala Luli. Apapun bisa terjadi sekarang. Kotoran, mantra penyebaran yang tak terlihat dan tidak berwujud. Luli tampak putus asa. Dia mengepalkan tinjunya dan menekan mantra penyebaran. Namun, dia tidak beruntung kali ini. Lampu keemasan sangat tahan. Luli menyadari bahwa dia mungkin perlu beberapa jam untuk memecahkan mantra penyebaran, tetapi juga mengandung kekuatan menyerap.
Jika dia tidak berhasil membebaskan diri dengan cepat, kekuatan menyerap Lin Feng akan menyerap semua ki murninya. Persetan, aku harusnya bisa mematahkan mantra penyebaran sampah ini. Gumam Luli, menatap Lin Feng dengan jijik. Lin Feng mendengar kata, sepotong sampah, dan tersenyum lebar. Dia jarang mendengar kata-kata tentang dirinya, tidak seperti ketika dia masih di Sueyue. Senyum Lin Feng membuat Luli menjadi sangat ketakutan. Dia adalah murid inti dari Sword Mountain, bahkan murid wakil kepala keluarga. Bagaimana dia bisa kehilangan atau bahkan takut pada seorang kultivator pada lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga? Jika itu menyebar, orang akan mengejeknya. Dia menggertakkan giginya. Dia tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Dia harus menang. Berpikir tentang itu, mata Luli dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin menghancurkan Lin Feng. Dia mengangkat tangan kirinya, dan lampu keemasan muncul. Perisai selebar 2 meter muncul, berisi ki bumi yang kuat. Lin Feng tersenyum. Perisai yang luar biasa. Jika dia bisa menyerap kekuatan itu dan menambahkannya ke kekuatan kecerahannya, itu akan menjadi 7 jenis kekuatan. Lin Feng akan mampu bersaing dengan para kultivator tingkat Kaisar Roh Suci ke-6 jika ia berhasil. Berpikir tentang hal itu, Lin Feng bahkan lebih tersenyum. Dia membutuhkan perisai itu. Serangan perisai bumi, teriak Luli dengan gemuruh. Suaranya menyebar kemana-mana di Istana Kegelapan, dan seluruh wilayah bergetar. Banyak pembudidaya kuat dari Istana Kegelapan tercengang. Semakin tinggi dalam hierarki, beberapa orang yang bahkan lebih kuat dikirim untuk pergi dan memeriksa apa yang sedang terjadi. Semua orang heran ketika mereka melihat perisai besar menyerang mantra penyebaran. Kekuatan menyerap tersangkut di luar. Luli tersenyum mengejek dan berkata, sepotong sampah. Kamu pikir kamu bisa menang? Meskipun mantra penyebaran kamu cukup kuat, kamu tidak bertarung melawan sampah lainnya. Kamu bertarung melawan aku, Luli, dari Sword Mountain. Sepotong sampah, lain kali, jangan bertindak gegabah. Kalau tidak, aku akan menjadi mimpi terburukmu, kata Luli tersenyum lebar, seolah-olah dia sudah menang. Tidak heran dia berpikir seperti itu, karena mantra penyebaran itu terdistorsi di bawah tekanan perisai bumi. Itu akan segera runtuh. Tetapi bagi Lin Feng, Luli hanyalah orang bodoh yang sangat konyol. Hehe, Luli, aku tidak akan mengira Sword Mountain akan memiliki murid yang begitu sombong dan tercela. Buka matamu, anjing kecil. Kamu pikir aku sepotong sampah? Kamu pikir aku tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Kamu pikir tidak ada pembudidaya kuat di timur? Seperti yang aku lihat, kamu hanya berani bertindak ceroboh dan arogan karena kamu berasal dari Sword Mountain. Aku akan menunjukkan padamu betapa menyedihkannya dirimu. Anak miskin, seseorang seperti kamu berpikir dia bisa memberi aku pelajaran. Teriak Lin Feng. Semua orang mendengarnya, dan Luli menggertakkan giginya. Pada saat itu, dia memutuskan dia benar-benar harus membunuh Lin Feng. Lin Feng harus mati. Luli harus mendapatkan kembali wajahnya. Haha, tunjukkan padaku, sepotong sampah. Berhentilah bicara, aku tidak akan bersabar lagi denganmu, balas Luli dengan nada menghina dan percaya diri. Dia mengangkat perisainya dan tampak tidak takut. Namun, senyum takut Lin Feng hanya memicu kemarahannya. Terserah kamu, kata Lin Feng, tersenyum mengejek. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan penyerap saat mengucapkan mantra penempatan. Ada lebih banyak ledakan, mantra penyebaran pertama Lin Feng sudah hampir runtuh. Luli bahkan lebih tersenyum. Hehe, sepotong sampah adalah sepotong sampah. Aku akan menjagamu sekarang. Kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi atau mempermalukan kami, kata Luli, melompat ke arah Lin Feng lagi. Namun, Lin Feng hanya tersenyum mengejek. Luli, rasakan kekuatan menyerapku. Hehe. Apa? Luli tiba-tiba merasakan perisainya menarik darinya. Ekspresi Luli berubah drastis. Dia ingin mengingat perisainya, tetapi itu tidak berhasil. Dia menggertakkan giginya dan bersiap-siap untuk memperdalam koneksi ke perisainya. Namun, Lin Feng tersenyum dingin, mengangkat tangan kirinya, dan wajah Luli memucat. Perisai terbang lebih jauh darinya, melewati mantra penyebaran, dan Lin Feng meraihnya. Wajah Luli benar-benar pucat. Ark, sepotong sampah. ARRRRGGG hahaha. Keparat, mati, Bangs 4T. Teriak Luli. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Kekuatan menyerap sekarang bisa membombardirnya. Dia menjerit, seluruh tubuhnya sedingin es dan ditutupi dengan keringat saat otot-ototnya mengejang. Luli, ingat, kamu bisa bertindak sombong di timur, tapi jangan berpikir kamu bisa bertindak sombong di depanku, karena aku tidak akan memberimu wajah. Kamu beruntung hari ini, karena Paman Zijian ada di sini, jadi aku tidak akan membunuh kamu. Jika tidak, kamu pikir aku tidak akan bisa membunuh kamu. Petik 2. Tiba-tiba, mata Lin Feng memerah. Energi iblis yang mengerikan melonjak, dan dia tampak seperti dewa iblis. Wajah Luli menjadi tidak berdarah. Pada saat itu, Luli menyadari bahwa Lin Feng bisa menghancurkannya. Dia takut,
tetapi ekspresinya galak dan berkomplot, karena dia tahu dia tidak akan dibunuh. Lin Feng harus mati. Bab 247, tiba di Istana Kegelapan, Subscribe Penatua. Setelah pertarungan, orang-orang yang menonton berpisah. Mereka tidak peduli siapa pemenangnya, mereka hanya ingin tahu siapa yang bertarung. The Dark Palace telah melihat diam-diam dan sudah pergi. Lin Feng memiliki persepsi yang bagus, jadi dia telah memperhatikan mereka. Dia melihat ketiga orang itu pergi dan tersenyum, sebelum melirik Lu Li dengan dingin, jangan membuatku kesal lagi. Lain kali, aku akan membunuhmu. Petik 2. Kalau tidak, lain kali, aku akan membunuhmu. Kalimat itu terasa seperti ditampar. Jantung Lu Li berkedut, pipinya terbakar, dan dia batuk darah. Dia hampir pingsan. Dia adalah murid inti dari Sword Mountain, dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Namun, Lin Feng tidak peduli. Lin Feng, jika kamu pikir kamu bisa membunuhku, bunuh aku sekarang. Teriak Lu Li dengan marah. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia sedang bermain dengan api, yakin bahwa Lin Feng tidak punya nyali untuk membunuhnya. Karena itu, dia hanya tertawa mengejek. Namun, dia salah. Dia langsung merasakan sesuatu mencengkeram tenggorokannya. Lin Feng tiba-tiba muncul di belakangnya dan memegang lehernya. Lin Feng mengangkatnya, matanya merah dan energi iblis mendidih di sekitarnya. Kali ini, Lu Li benar-benar takut. Dia tahu Lin Feng cukup kuat untuk membunuhnya, dia hanya berpikir Lin Feng tidak cukup berani untuk melakukannya. Oleh karena itu, dia berani mengolok-olok Lin Feng lagi. Lin Feng, kamu tidak tahu, aku murid dari Sword Mountain. Lu Li menelan ludah. Lin Feng muak mendengarnya, dia hanya mencibir dan berkata, kamu benar-benar sampah. Kamu terus mengatakan hal yang sama berulang kali. Kamu tidak kuat, kamu pikir kamu bisa mengandalkan sekte kamu untuk menakuti aku. Kamu terus memanggil aku sepotong sampah. Kamu sampah, kamu bukan apa-apa. Kamu benar-benar sial. Hehe, jangan pikir kamu luar biasa karena kamu dari Sword Mountain. Kamu dari Sword Mountain, hebat, tetapi apakah kamu tahu latar belakang seperti apa yang bisa dimiliki orang lain? Jadilah anak yang baik ketika kamu berada di luar sekte kamu. Bertingkah seperti murid normal. Gunung Pedang sangat kuat di bagian tengah benua dewa. Di sini, kamu berada di timur. Petik 2. Ini wilayah aku di sini. Kamu lebih baik berperilaku, nak, kata Lin Feng mengejek. Pipi Lu Li memerah dan kemudian dia memucat lagi. Banyak orang tercengang dan kagum ketika mereka mendengar Lin Feng. Hati mereka tiba-tiba dipenuhi semangat. Memang, kamu tidak berada di tengah. Kamu ada di timur di sini. Petik 2. Meskipun Sword Mountain sangat kuat, itu adalah wilayah kita di sini. Sword Mountain tidak ada hubungannya di sini. Kamu mengerti, nak? Petik 2. Benar, jika kamu terus bertindak dengan ceroboh, kamu akan mendapat masalah. Kami akan membunuhmu. Sword Mountain bahkan tidak akan mencoba mencari tubuh kamu. Kata yang lain ketika mereka mendengar Lin Feng. Mereka tahu timur adalah tempat yang lebih lemah, dan mereka muat ditindas di mana-mana. Lu Li tampak kaget. Orang-orang itu mengolok-oloknya, itu tak tertahankan. Lu Li mengepalkan tangannya dan menatap kerumunan dengan marah. Namun, orang-orang itu balas menatapnya tanpa rasa takut. Lu Li masih di tangan Lin Feng. Dia tidak bisa pergi. Lin Feng menatap Lu Li dan tersenyum mencemooh sebelum melemparkan Lu Li jauh. Untungnya, Lu Li masih memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak jatuh dengan canggung di tanah, dan berhasil mendarat dengan kakinya. Lu Li hanya bisa berdiri di sana. Dia mengepul dengan amarah, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa. Lin Feng melirik Lu Li dan kemudian berbalik dan tersenyum. Ayo pergi ke Istana Kegelapan. Maka kita perlu mencari penginapan. Petik 2. Baiklah, ayo pergi, setuju Raja Iblis, tersenyum tipis. Semua orang kagum dengan kekuatan Lin Feng. Apa yang terjadi akan menyebar, dan orang-orang akan berpikir lebih tinggi tentang timur. Lin Feng, kembalikan perisai bumi aku. Menuntut Lu Li dengan panik. Lin Feng meliriknya, dan melemparkan perisai di kakinya. Lu Li akhirnya sedikit tenang. Ayo pergi, kata Lin Feng ke grupnya. Lu Li menyaksikan Lin Feng pergi sebelum melihat perisai bumi. Tiba-tiba, wajahnya memucat lagi, dan tangannya bergetar hebat. Dia menyadari bahwa energi dalam perisai semuanya telah diserap oleh kekuatan penyerap Lin Feng. Sekarang itu adalah perisai biasa. Lu Li menekan perisai dengan sedikit kekuatan, dan itu meledak menjadi debu. Lin Feng, selama aku masih memiliki satu utaski tersisa, bersiaplah untuk diserang kapan saja. Teriak Lu Li dengan marah. Lin Feng mendengarnya dengan jelas, dan hanya tersenyum dengan acuh tak acuh. Kemampuan bertarung aku jauh lebih baik sekarang karena aku menambahkan kekuatan itu ke kekuatan kecerahan aku, pikir Lin Feng riang. Dia meraih tangan Meng Qing, dan mereka terus berjalan menuju Istana Kegelapan. Suasana itu meriah di Istana Kegelapan.
Banyak orang dari segala macam kelompok berpengaruh sudah ada di sana, termasuk orang-orang dari seluruh wilayah luar benua dewa, dan yang lain dari kelompok kelas 2 dari benua tengah. Semua orang, aku Gaudi, Tuan Muda dari Istana Kegelapan. Kali ini, merupakan suatu kehormatan melihat kamu semua di sini. Terima kasih banyak, semuanya, kata Gaudi, boneka Tuan Muda, tersenyum bangga. Para anggota kelompok berpengaruh yang berbeda memandangnya dengan hormat. Dia adalah Tuan Muda dari Istana Kegelapan. Meskipun mereka membencinya, mereka harus menghormatinya untuk memberikan wajah pemimpin Istana Kegelapan, bahkan jika Timur lemah. Kompetisi hebat akan dimulai dalam 1 minggu. Semua orang yang diundang dapat tinggal di sini dan berlatih di kuil kegelapan, kata Gaudi. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Kuil kegelapan adalah salah satu misteri Istana Kegelapan. Itu biasanya ditutup, karena disitulah pemimpin Istana Kegelapan berlatih. Kekuatan di sana tebal dan kaya. Memiliki kesempatan untuk berlatih di sana sebelum kompetisi adalah peluang besar. Memikirkan hal itu, banyak orang menangkupkan tangan mereka dan berteriak, terima kasih banyak atas kebaikan kamu, Tuan Muda. Terima kasih kembali, kata Gaudi sambil menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Tiba-tiba, senyum Gaudi menegang. Dia melihat sekelompok orang datang dari jendela. Dia memperhatikan seorang kultivator dengan pakaian hitam pada khususnya. Lin Feng, akhirnya kamu di sini. Gaudi tersenyum seolah-olah dia melihat seorang teman lama, tetapi di dalam, dia sedingin es. Ayah, kamu di sini. Namun, Gaudi tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa sebelum seseorang terbang keluar dari kerumunan. Itu Huba. Pada saat itu, Huba mengenakan baju besi biru dengan bangga, kinya menakutkan. Fakta bahwa Huba memanggil ayah Lin Feng membuat semua orang heran. Semua orang tiba-tiba menatap Lin Feng. Lin Feng mengabaikan mereka semua, menatap Huba dan bertanya, apakah kamu sudah pulih? Bab 248, jika kamu memiliki masalah, datang dan berjuanglah. Subscribe Penatua. Ya, aku baik-baik saja sekarang, ayah. Lihat, aku memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kedua sekarang. Hehe, Huba tersenyum, menunjukkan kekuatannya. Lin Feng mengangguk. Huba memanfaatkan kesulitan untuk menerobos. Tidak buruk. Wilayah bis akan menyilaukan di masa depan dengan kamu sebagai pemimpin, kata Lin Feng, tersenyum dan bertepuk tangan di bahu Huba. Dia cukup senang. Meng Qing sedikit terkejut, karena Huba tampak persis seperti Lin Feng ketika dia masih muda, bahkan putra mereka Lin Zetian tidak terlihat sangat mirip dengan Lin Feng. Apakah Lin Feng punya anak dengan wanita lain? Meng Qing tercengang, tapi dia dengan cepat kembali ke akal sehatnya. Lin Feng mencintainya, dia tidak akan menyembunyikan hal seperti itu darinya. Seperti yang diharapkan, Lin Feng tersenyum geli, sebelum bercerita tentang Huba secara telepati. Ketika Meng Qing mendengar cerita itu, dia terpana. Raja baru dari daerah buas. Dia hidup kembali setelah menghabiskan waktu di dunia roh Lin Feng, tidak heran mereka terlihat sangat mirip. Ketika Huba memandang Meng Qing, dia heran. Dia sangat cantik, senyumnya menakjubkan. Dia tampak seperti Edelweiss. Ayah, apakah dia juga bibi? Tanya Huba. Dia pintar, dan tahu dia mungkin salah satu istri Lin Feng. Lin Feng memberitahu Meng Qing bahwa Duan Xinye menganggap Huba anaknya, jadi dia tersenyum lembut dan berkata, panggil aku bibi, kami anggota keluarga sekarang. Huba sangat senang, seperti ketika Duan Xinye mengatakan kepadanya bahwa dia bisa menjadi ibu baginya. Huba memandang Lin Feng, yang tersenyum padanya. Huba juga mengerti bahwa meskipun Lin Feng memiliki beberapa istri, itu tidak merepotkan. Dia mencintai mereka semua, dan mereka semua menunjukkan pengertian. Gaudi menyaksikan mereka dengan gelap. Semua orang telah berhenti memperhatikannya dalam sekejap mata, mereka hanya menatap Lin Feng. Kemudian dia ingat apa yang terjadi di wilayah iblis, dan menjadi marah lagi. Sungguh berani, Lin Feng. Kamu berani mengabaikan aku, Tuan Muda, meskipun aku sedang berbicara dengan kamu. Kamu membenci aku, bukan? Teriak Gaudi dengan marah. Semua orang terkejut dan memandangi Gaudi. Si bocah lelaki ini memiliki temperamen buruk. Semua orang menatap Lin Feng lagi, mereka mencoba menebak siapa dia. Hanya Chen Zhan dan beberapa orang lainnya yang tahu tentang dia, dan Chen Zhan tidak berbicara. Dia merasa tidak benar karena Luli mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi dan berjalan-jalan, tetapi Chen Zhan tidak mempercayai Luli. Dia tahu si idiot yang bangga mungkin berkomplot melawan Lin Feng. Dia belum berusaha mencegahnya, berharap Lin Feng akan memberinya pelajaran yang baik. Sudah lama berlalu dan Luli belum kembali, tapi Lin Feng aman dan sehat di sini. Chen Zhan mulai panik. Apakah Lin Feng membunuh Luli? Chen Zhan berdiri dan berjalan ke Lin Feng. Gaudi bahkan lebih marah, karena dia tidak bisa melihat Lin Feng lagi karena Chen Zhan ada di antara mereka. Kamu, kencing, beraninya kamu berdiri di hadapanku. Teriak Gaudi. Semua orang memandangnya seolah-olah dia adalah orang bodoh terbesar di dunia.
Gaudi tiba-tiba memiliki firasat buruk. Seorang tetua istana kegelapan mendekatinya dan membisikkan sesuatu kepadanya saat Chen Zan menatapnya dengan dingin. Ketika Gaudi mendengar itu, wajahnya memucat sebelum dia tersenyum lemah pada Chen Zan. Kamu saudara Chen Zan dari Sword Mountain, maafkan aku. Aku tidak tahu, kata Gaudi, berseri-seri dan menangkupkan tinjunya. Dia hanya boneka, dia tidak memiliki kekuatan. Dia baru saja menghina Chen Zan, jadi tentu saja dia takut. Tetua istana kegelapan merasa malu. Para peserta memandang Gaudi dengan mengejek. Gaudi tahu dia baru saja membuat kesalahan besar, dan tiba-tiba panik. Apa yang bisa dia lakukan? Dia tiba-tiba menatap Lin Feng dengan niat buruk. Dia hanya bisa melepaskan kemarahannya pada Lin Feng, karena latar belakang Lin Feng adalah yang paling kuat karena itu, dia tidak takut dengan Lin Feng. Gaudi mengepalkan tangannya, berjalan melewati Chen Zan, dan berkata kepada Lin Feng dengan marah, itu semua karena kamu, kami semua senang sebelum kamu tiba. Kamu punya waktu 30 detik untuk meminta maaf kepada aku dan Chen Zan. Teriak Gaudi, matanya dipenuhi dengan api amarah, seolah-olah Lin Feng telah menyinggung dia dan Chen Zan. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Bocah laki-laki ini mulai menjengkelkan. Idiot ini ingin mendapatkan kembali wajahnya dengan menggunakannya. Lin Feng kesal tetapi tetap tenang dingin. Apa yang aku lakukan, Tuan Muda? Huff, apa? Ketika aku mengatakan kamu membuat kesalahan, itu berarti kamu membuat kesalahan, kamu punya masalah. Sembur Gaudi dengan bangga. Semua orang memandang Lin Feng, geli. Bagaimana Lin Feng akan menghadapinya? Chen Zan mengerutkan kening. Dia tahu seberapa kuat Lin Feng, dan Gaudi berani berbicara dengannya seperti itu. Gaudi juga dari timur, apakah dia tidak tahu seberapa kuat Lin Feng? Jika dia tahu, mengapa dia bertindak begitu bodoh dan berusaha menimbulkan masalah? Lin Feng, 30 detik sudah berlalu. Minta maaf kepada Brother Chen Zan atau... Gaudi tersenyum dingin ketika dia melihat Lin Feng tetap diam. Dia menatap Lin Feng dengan mengancam. Namun, Lin Feng baru saja menemukannya menyedihkan. Akhirnya, Lin Feng mengambil tindakan. Seluruh kerumunan tiba-tiba mendengar Gaudi menjerit, dan dia dihancurkan. Dia jatuh ke tanah dengan keras. Lin Feng, apa yang kamu lakukan? Kamu berani menyerang tuan muda kita. Teriak sesepuh terdekat tiba-tiba, melemparkan tinjunya ke Lin Feng. Namun, Lin Feng hanya tersenyum dingin. Dia melepaskan kekuatan kecerahan dan melemparkan tendangan ke arah sesepuh, langsung menghancurkannya. Semua orang tercengang, sangat berani dan berani. Semua orang dari wilayah lain tercengang. Huff, kamu pikir seorang tetua istana kegelapan bisa menggertak aku seperti yang mereka inginkan? Kamu beruntung aku murah hati. Aku tidak memiliki temperamen yang baik, jika kamu membuatku jengkel lagi, aku akan membunuhmu. Dan jangan mengoceh kepadaku tentang tuan muda atau orang tua bodoh itu. Aku berani memukulmu, jadi aku akan berani membunuhmu jika aku mau. Elder keempat, jika kamu tidak keluar, aku tidak keberatan menghancurkan mereka. Kata Lin Feng, dia dapat merasakan bahwa seseorang sedang mengawasi mereka, dan tidak menyukainya. Setelah itu, seseorang tertawa. Haha, teman kecil, kamu sangat agresif. Tidak heran kamu memenuhi syarat untuk mewakili timur di kompetisi. Jawab tetua keempat, tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya keluar. Dia tampak seperti orang tua bengkok biasa, mengenakan jubah hitam dan ikat pinggang dengan jimat yang mewakili pangkatnya. Itu adalah tetua keempat yang sama dari Istana Kegelapan yang telah menemani Gaudi ke rumah iblis untuk memberikan jimat kepada Lin Feng. Bab 249, Kuil Gelap. Subscribe Penatua. Orang tua, jika kamu tidak memberi aku penjelasan, aku tidak akan sopan, kata Lin Feng dengan dingin. Dia benar-benar marah. Luli sudah membuatnya kesal, oke, tapi sekarang Gaudi. Si tolol pikir dia bisa melampiaskan kemarahannya pada Lin Feng. Orang-orang di sekitar tampak terkejut. Meskipun Istana Kegelapan tidak ada artinya dalam skala seluruh benua para dewa, mereka adalah kelompok paling kuat di timur. Lin Feng secara mengejutkan berani mengancam Elder keempat. Sekelompok orang dari kuil suci daerah supranatural gemetar ketakutan, mengetahui seberapa kuat Istana Kegelapan itu. Tentu saja, beberapa orang tidak keberatan, seperti Sapi Tua atau Yuan Fei. Mereka tahu seberapa kuat Lin Feng. Sage Sui, Sage Huo, Yuan Fei, dan beberapa yang lain masih khawatir, mengingat Lin Feng ceroboh. Lin Feng tersenyum dingin ketika dia menyadari bahwa Yuan Kui tampak marah. Semua orang heran ketika mereka melihat tetua keempat tersenyum dan menjawab, teman kecil, jangan marah. Aku akan memecahkan masalah ini. 100 tahun di penjara, dia tidak bisa keluar kecuali aku mengatakannya, kata tetua keempat, tersenyum pada Lin Feng. Ketika dia berbalik, wajahnya menunduk. Dia melirik sesepuh Lin Feng telah menendang. Beberapa murid datang dan meraih yang lebih tua, membawanya keluar dari istana. Wajahnya memucat putus asa, dia tidak mengira dia akan dihukum karena menyinggung Lin Feng, dan tidak mengerti mengapa.
Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika seseorang dihukum, mereka tidak mengatakan apa-apa, terutama ketika mereka dijatuhi hukuman 100 tahun penjara. Biarkan Tuan Muda pergi, buat dia berpikir selama seminggu. Beraninya dia menyinggung tamu kehormatan. Perintah tetua keempat kepada para murid di belakang Gaudi. Para murid meraih Gaudi, tetapi Gaudi hanya tampak marah, menatap Lin Feng dengan ganas, ingin membunuhnya. Tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan, kata Lin Feng ketika dia melihat mata Gaudi dipenuhi dengan niat membunuh. Lin Feng mulai benar-benar marah. Tetua keempat mengerutkan kening, memiliki firasat buruk. Dia bisa melihat Lin Feng sangat marah. Lin Feng, teman kecil, lebih baik jika aku. Papa. Elder keempat tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, Lin Feng menamparkan Gaudi 2 kali. Semua orang kagum dengan keberanian agresif Lin Feng. Mereka tidak akan melupakannya dalam waktu dekat. Lin Feng, kamu brengsek. Sumpah Gaudi, pipinya terbakar. Lin Feng mengambil tangannya kembali. Namun, ketika Gaudi menghinanya, Lin Feng segera menamparnya lagi beberapa kali. Mulut orang terbuka lebar, mereka merasa tidak enak untuk Gaudi. Gaudi kehilangan gigi, dan dia tampak seperti kecelakaan saat dia memuntahkan darah. Sulit untuk mengenali Gaudi sekarang, wajahnya benar-benar terdistorsi dan bengkak. Lin Feng tersenyum dengan dingin. Dia menamparkan Gaudi untuk terakhir kalinya, mengirimnya terbang 100 meter. Dia jatuh ke lantai dan kehilangan gigi lainnya. Itu harga yang harus kamu bayar ketika kamu membuatku kesal. Aku tidak ingin menyinggung istana kegelapan, tetapi aku tidak bisa membiarkan boneka Tuan Muda mengecewakan aku. Kencing sekarang, aku tidak ingin melihat kamu lagi, kata Lin Feng, menoleh. Tetua keempat mengerutkan kening, dan perlahan melambai pada para murid. Mereka berlari ke Gaudi, menangkapnya, dan membawanya pergi untuk menyembuhkan lukanya. Elder keempat menatap Lin Feng, tapi tetap waspada. Dia mengerti apa yang dikatakan pemimpin istana kegelapan kepadanya, bahwa lebih baik tidak menyinggung Lin Feng. Sekarang, dia benar-benar mempercayainya. Tetua keempat tersenyum kecut dan berkata, teman-teman yang terkasih, aku mengundang kamu untuk datang ke kuil kegelapan. Pemimpin kami telah menyiapkan sumber daya budidaya untuk kamu semua. Kamu semua akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Haha. Luar biasa. Katakan terima kasih kepada pemimpin untukku. Petik 2. Dan dari aku, terima kasih. Tetua keempat melirik kerumunan dan berjalan pergi. Lin Feng dan yang lainnya tidak berjalan pergi. Chen Zhan, sebagai murid Sword Mountain, juga tidak pergi, karena Lin Feng tidak pergi. Mereka memiliki sumber daya yang cukup di Sword Mountain. Tapi Chen Zhan khawatir tentang keselamatan Luli, jadi dia bertanya pada Lin Feng, Lin Feng, katakan yang sebenarnya, di mana Luli? Tetua keempat menggigil, apakah Lin Feng melakukan sesuatu pada Luli juga? Lin Feng mengerutkan kening dan menjawab, dia pasti ada di penginapanmu jika dia tidak di sini. Baiklah, terima kasih, Brother Lin Feng. Sampai jumpa, kata Chen Zhan sebelum pergi dengan anggota lain dari Sword Mountain. Lin Feng tersenyum dengan acuh tak acuh dan menatap tetua keempat dengan bercanda. Tetua, apakah aku pembohong yang baik? Kenapa kamu bertanya padaku? Kata tetua keempat, seolah-olah dia tidak mengerti. Tentu saja, mungkin dia hanya berpura-pura tidak. Lin Feng terkekeh dan kemudian berjalan keluar dari ruangan, diikuti oleh teman-temannya. Mereka menuju ke kuil kegelapan. Kuil kegelapan adalah tempat budidaya di istana kegelapan. Para anggota Sword Mountain mengira mereka tidak membutuhkan sumber daya, tapi Lin Feng tidak merasa ingin melepaskan kesempatan yang begitu baik. Lin Feng diikuti oleh Meng Qing, Yuan Fei, Raja Iblis Lembu, dan yang lainnya. Yan Di masih di belakang. Tetua keempat mengerutkan kening ketika dia melihat Yan Di. Apa yang dilakukan petani yang sangat kuat dengan Lin Feng? Pergi dan laporkan kepada pemimpin. Dia harus memperhatikan. Petik 2. Aku tidak berpikir bahwa bocah lelaki itu akan memahami plotnya. Hehe, tidak buruk. Hehe, kamu mengekspos bocah kecil itu. Itu hal yang baik dan buruk pada saat yang bersamaan. Petik 2. Hanya kelompok kecil yang berpengaruh di sini hari ini. Terlepas dari Sword Mountain, tidak ada seorang pun dari 6 sekte besar. Mereka pasti masih dalam perjalanan, bisik tetua keempat. Dia menghilang dari ruang rapat, yang tenang dengan cepat di belakangnya. Bab 250, Warna Sejati Yuan Kui. Subscribe Penatua. Tidak sembarang orang bisa pergi ke kuil kegelapan, tetapi pada hari itu, Lin Feng dan anggota lain dari kuil suci daerah supranatural pergi ke sana. Kuil kegelapan, cukup mengejutkan, adalah sebuah bangunan putih. Ada ukiran putih di bagian atas, ukiran kepingan salju, hewan, dewa, iblis, dan kata-kata kuno juga. Ada tulisan suci panjang di atasnya yang berisi ki kuno. Ketika melihat mereka, orang-orang merasa hangat dan dingin pada saat bersamaan. Semua orang memiliki pemikiran yang berbeda ketika melihat kuil kegelapan.
Beberapa orang secara mengejutkan mulai menangis. Beberapa orang tertawa dengan panik. Beberapa orang terdiam. Sebagian lagi memucat. Lin Feng terkejut ketika dia melihat itu. Dia merasa tidak bahagia ketika dia tiba, bahkan marah. Dia mulai memikirkan hal-hal yang tidak adil dan semakin marah. Semua orang, kuil kegelapan dapat memengaruhi suasana hati orang. Hati-hati, jangan kehilangan akal sehat, teriak Lin Feng cepat. Banyak orang kembali sadar ketika mereka mendengarnya dan menangkupkan tinju mereka dengan senyum terima kasih, sebelum melanjutkan ke kuil kegelapan. Mereka mendarat di atap bangunan dan tiba-tiba menghilang dalam sekejap lampu spasial. Kuil kegelapan dapat memengaruhi pikiran orang, tetapi juga mengandung ruang dan waktu Dao yang luar biasa. Lin Feng telah menjadi dewa berkat ruang dan waktu Dao, tetapi ruang dan waktunya Dao belum mencapai puncak. Dia ingin ruang dan waktunya Dao menjadi lebih kuat, bahkan jika dia tidak tahu seberapa kuat itu bisa terjadi. Berpikir tentang itu, dia berkata, semua orang, pergi dan berkultivasi. Lihat apakah kamu memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat. Petik 2. Little Lin Feng, hati-hati, kata Hou Qinglin, menepuk bahu Lin Feng sebelum mendarat dan menghilang dari atap kuil kegelapan. Saudaraku, hati-hati, kata Tian Qi juga, dan dia menghilang. Mereka semua menghilang, satu demi satu. Lin Feng menatap Song Zuang dan Yuan Fei dan mengangguk. Mereka juga menghilang. Pada akhirnya, hanya Meng Qing dan Yan Di yang masih ada di sana. Sobat lama, kamu mungkin tidak ingin masuk ke sana, kamu bisa menunggu di luar. Jangan biarkan siapapun mengganggu kami. Meng Qing dan aku akan masuk, kata Lin Feng pada Yan Di dengan menggoda. Dia mengambil tangan Meng Qing dan mendarat di atap kuil kegelapan. Ruang dan waktu Dao berkelebat, dan mereka menghilang. Yan Di memandangi ukiran di gedung dan mengerutkan kening. Karena kamu di sini, keluarlah. Hehe, kamu benar-benar kuat, seperti yang diharapkan. Kamu merasakan keberadaan aku, kata seseorang. Seorang lelaki tua muncul dan tersenyum. Lin Feng tidak ada di sana untuk mengenali suaranya. Lin Feng tetap waspada di dalam. Itu adalah tempat yang berharga untuk istana kegelapan. Ketika Lin Feng dan Meng Qing muncul kembali di dalam kuil, mereka tidak bersama lagi. Lin Feng merasakan ruang yang kuat dan waktu Dao telah memisahkan mereka. Lin Feng mendarat di lantai. Ada batu putih dipoles indah di sekitar, dan ki hangat di lantai yang terasa cukup menyenangkan. Kuil kegelapan adalah tempat yang menyenangkan, desahnya, sebelum meluncur ke kedalaman kuil kegelapan. Area itu menjadi semakin luas. Lin Feng tidak bisa melihat ujung ruangan lagi. Itu setidaknya puluhan li lebar. Semua orang, kuil kegelapan terbuka selama seminggu. Dalam seminggu, kembali. Semoga berhasil minggu ini. Ada permata gelap di kuil kegelapan. Semakin banyak perhiasan yang kamu dapatkan, semakin banyak peluang yang kamu miliki untuk menerobos. Suara tak berwajah seorang lelaki tua terdengar pada saat itu. Lin Feng yakin itu Mr. Time. Lin Feng, ketika sudah berakhir, jangan pergi. Tetap di kuil kegelapan. Jika kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada aku. Lin Feng mendengar ketika dia akan pergi dan mencari perhiasan. Lin Feng mengerutkan kening, tetapi tidak menjawab, melanjutkan penjelajahannya. Pada saat itu, Yuan Kui sedang menatap seorang pria parubaya di depannya. Pria itu tampak muram ketika dia memegang 3 permata di tangannya. Mereka semua mengandung kekuatan yang luar biasa. Pria itu tampak marah karena Yuan Kui akan menyerangnya. Yuan Kui, kamu seorang damapala. Kamu tidak peduli dengan reputasi kamu. Pria itu mengerutkan kening. Namun, Yuan Kui hanya mengejek dengan mengejek, itu tidak masalah. Aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Huo Zurong, setelah membunuhmu, aku akan membunuh Sui Gonggong. Petik 2. Setelah membunuhmu, aku akan memberitahu pemimpin ilahi bahwa kamu saling membunuh. Haha, siapa yang akan meragukan aku? Seru Yuan Kui, tersenyum ganas. Dia tampak seperti binatang buas. Huo Zurong berkeringat dingin saat dia menyadari sesuatu. Kamu membunuh di saat itu. Hehe, kamu tidak tahu. Sudah terlambat sekarang. Itu tidak akan memberitahumu apapun tentang itu, karena kamu akan mati. Mencibir Yuan Kui dengan senyum dingin, dan kemudian dia menghilang. Huo Zurong tetap waspada, merasakan bahaya. Dia mengangkat tangannya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi meski begitu, Yuan Kui memukulnya tanpa diblokir. Huo Zurong batuk darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Mata Yuan Kui dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melemparkan pukulan lain. Kamu adalah seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Huo Zurong mulai panik. Yuan Kui telah menyembunyikan kekuatannya sepanjang jalan. Bab 251, Membunuh Yuan Kui, Membawa Kehidupan Kembali, Subscribe Penatua. Haha, aku tahu sudah terlambat. Huo Zurong, mati sekarang. Mencibir Yuan Kui ketika dia melihat betapa paniknya Huo Zurong. Yuan Kui tidak bisa menahan senyum dalam kegembiraan gila. Dia berkedip, kinya bergulir ratusan meter.
Huo Zurong muram dan takut. Jika dia akan mati, dia berharap dia bisa berhasil mati bersama Yuan Kui. Namun, pada saat itu, ki kuat lainnya menerobos, mengejutkan mereka berdua. Dia mundur tanpa menyadarinya, ki baru menyeretnya pergi dan pada saat yang sama, bergerak menuju Yuan Kui juga. Ki sedingin es menyerbu kuil kegelapan. Seseorang muncul di depan Yuan Kui. Dia memandang Huo Zurong dan berkata, sepertinya kamu terluka. Sui Gonggong, kamu mendengar apa yang dia katakan, kan? Apakah kamu tidak ingin membalas kematian di? Terengah Huo Zurong ketika dia melihat Sui Gonggong. Ketika dia menyebut di, Sui Gonggong menatap Yuan Kui dengan ganas dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu ingin mati? Apa? Bagaimana aku ingin mati? Haha, Sui Gonggong, menurut kamu siapa yang memiliki keunggulan? Aku seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus kedua, kamu yang pertama, bagaimana kamu berniat untuk melawan aku? Atau apakah kamu ingin bergandengan tangan untuk melawan aku? Yuan Kui melirik Huo Zurong dengan mengejek. Huo Zurong sangat marah, tetapi hanya bisa mengepalkan tinjunya tanpa daya. Dia mulai berlari Yuan Kui, tetapi Sui Gonggong menghentikannya. Sui Gonggong tersenyum pada Yuan Kui dengan dingin dan mengejek. Apakah aku seorang kultivator dari lapisan Kaisar Roh Kudus pertama? Petik 2. Kamu, Yuan Kui menyadari ada sesuatu yang salah. Sui Gonggong Ki menindaskinya dan menyerbu seluruh kuil kegelapan. Wajah Yuan Kui memucat. Kamu menerobos. Yuan Kui menarik wajah panjang, memutar dengan marah. Dia tidak tahu bahwa Sui Gonggong telah menembus lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Rencananya sekarang hancur. Tapi, jadi apa? Haha, bagus, bagus, kamu menerobos, jadi apa? Yuan Kui tertawa gila, mengangkat tangannya ketika ki baru yang menakutkan berguling-guling di sekelilingnya. Bagian dalam kuil, yang semula serba putih, menjadi hitam. Yuan Kui Ki menindas ki suci kuil. Ketika Huo Zurong dan Sui Gonggong melihat itu, mereka tampak gugup. Mereka dapat merasakan bahwa Yuan Kui Ki aneh. Dia sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Tiga mata Yuan Kui memerah dan otot-ototnya berkedut tak terkendali. Dia tampak aneh dan gila. Mati, teriak Yuan Kui, melemparkan tinjunya secepat mungkin ke dada Huo Zurong. Lari, pergi dan temukan Lin Feng. Teriak Sui Gonggong, mendorong Huo Zurong pergi tanpa ragu sedikitpun. Dia tinggal di sana untuk menghentikan pukulan Yuan Kui. Darah menyembur keluar dari mulutnya dan dia didorong kembali. Kinya tiba-tiba sangat lemah. Jika Huo Zurong terkena pukulan itu, dia akan mati, dan jiwanya akan bubar. Kenapa kamu melakukan ini? Teriak Huo Zurong, merasa bersalah. Ketika Sui Gonggong mendengar Huo Zurong, dia tersenyum lembut dan berkata, saat itu, aku pikir kamu yang membunuh adik laki-laki aku. Sekarang aku tahu yang sebenarnya, jadi aku berutang permintaan maaf kepada kamu. Itu permintaan maaf aku. Zurong, ada ketegangan antara kamu dan aku selama bertahun-tahun. Jika bukan karena kami akan menjadi teman. Aku pikir kamu telah membunuhnya, sekarang aku tahu Yuan Kui melakukannya, jadi aku minta maaf. Cepat lari, Huo Zurong. Aku akan menghentikan Yuan Kui untuk kamu. Pergi dan temukan Lin Feng. Hanya Lin Feng yang bisa membunuhnya. Dan terima kasih Lin Feng untukku. Katakan padanya aku bersyukur aku punya kesempatan untuk datang ke kuil kegelapan, terima kasih padanya. Sekarang aku tahu yang sebenarnya, aku. Petik 2. Sui Gonggong ingin menambahkan sesuatu, tetapi Ki Yuan Kui menabraknya lagi dan dia diusir kembali. Darah menyemprotkan mulutnya sekali lagi. Wajahnya pucat, dan dia gemetar hebat. Cepat, cepat lari, geram Sui Gonggong dengan marah. Namun, Yuan Kui mendarat di depan Huo Zurong dan melemparkan kepalan padanya sebelum dia bisa melarikan diri. Haha, kamu akan mati bersama hari ini. Haha, setelah kamu mati, aku pasti akan mengambil kesempatan untuk membunuh Lin Feng. Ketika Lin Feng sudah mati, siapa lagi yang bisa bersaing dengan aku? Siapa yang akan menghentikan aku? Haha, Yuan Kui tertawa gila, tinjunya melaju menuju Huo Zurong dengan sangat cepat. Huo Zurong menutup matanya. Dia telah hidup lama, dan telah melalui banyak kesulitan. Dia tidak pernah mengira dia akan dibunuh oleh seseorang dari kuil sucinya. Namun, dia tidak ingin mati. Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat, hehe. Aku di sini, datang dan bunuh aku sekarang, kata sebuah suara di kepala Yuan Kui tiba-tiba ketika seseorang muncul di depannya. Namun, Yuan Kui tidak punya waktu untuk melihat siluet Lin Feng dengan benar, karena ia langsung dihancurkan. Kamu, Yuan Kui panik, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia melihat sekeliling, mencari untuk melarikan diri. Dia jelas tahu bahwa dia tidak bisa melawan Lin Feng, dia terlalu lemah. Jika dia mencoba, dia hanya akan mati. Dia telah merencanakan semua ini selama seluruh perjalanan, tetapi sekarang komplotannya hancur. Dia tidak akan melupakan Lin Feng. Huff, Lin Feng, kamu menghancurkan Evil Soul Sect,
aku akan membunuhmu cepat atau lambat untuk itu. Aku yakin kita akan bertemu lagi, kata Yuan Kui dengan jahat, menggertakkan giginya saat dia melarikan diri. Ketika Lin Feng melihat itu, dia tersenyum dingin dan bertanya, kamu pikir kamu mau kemana? Ledakan. Lin Feng tertawa mengejek, sesuatu telah meledak di depan Yuan Kui. Yuan Kui panik ketika dia melihat ruang dan kurungan waktu muncul di depannya. Itu mengandung kekuatan menyerap yang mengerikan. Dia tidak berani melewatinya, jika tidak, dia akan mati pasti. Menyadari hal ini, Yuan Kui membuka tiga matanya, sekarang semuanya merah, berbalik dan mengisi Lin Feng secepat mungkin. Dia sangat cepat sehingga sulit untuk mengikutinya dengan mata. Dia seperti ikan di jaring, jadi dia siap melakukan apa saja untuk membebaskan diri sekarang. Tetapi bagi Lin Feng, Yuan Kui tidak melakukan apapun selain menandatangani surat kematiannya sendiri. Lin Feng tersenyum dengan acuh dan melemparkan tinjunya. Yuan Kui melepaskan kekuatan, tapi itu langsung meledak dan kemudian energi berguling di sekelilingnya. Lin Feng melintas ke depan. Dia juga sangat cepat, tidak lebih lambat dari Yuan Kui. Dia tiba di depan Yuan Kui dalam sekejap mata. Tapi Lin Feng tidak menyerang secara langsung, dan tiannya melintas. Siluet muncul di udara, dan Lin Feng melangkah mundur. Ketika Yuan Kui melihat siluet, dia menelan ludah. Itu adalah jiwa yang hancur. Kamu punya, kamu. Mati, Yuan Kui. Yuan Kui tidak punya waktu untuk menyelesaikan hukumannya. Broken Soul meletakkan jarinya ke tiga mata Yuan Kui. Itu adalah kelemahannya dan rusak jiwa di tahu itu. Tiga mata Yuan Kui meledak, dan ki jahatnya menyebar. Yuan Kui, salah satu dari 5 Dhamma Palas dari kuil suci daerah supranatural, telah mati. Broken Soul, kita perlu menghancurkan jiwa Yuan Kui, dan kemudian kita akan menghidupkanmu kembali, kata Lin Feng langsung. Broken Soul sangat gembira. Menggunakan tubuh orang yang telah membunuhnya untuk hidup kembali adalah sesuatu yang sangat ironis. Baiklah, kata Broken Soul tersenyum bahagia, melemparkan pukulan ke arah Yuan Kui. Yuan Kui menjerit. Kali ini, targetnya adalah jiwanya, yang segera meledak. Hanya tubuhnya yang tersisa. Masuk, teriak Lin Feng. Broken Soul buru-buru memasuki tubuh Yuan Kui. Pada saat yang sama, Lin Feng melemparkan tangannya ke arah Yuan Kui, api dingin muncul di sekitarnya. Itu adalah api dingin yang diperoleh Lin Feng segera setelah tiba di benua para dewa. Api dingin menembus ke titik roh surgawi Yuan Kui. Catatan penerjemah, nama Acu Point, terletak di bagian atas tempurung kepala dan pada saat yang sama, Broken Soul kembali hidup. Api dingin menyempurnakan jiwa Broken Soul mengembalikannya ke kehidupan dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah itu, Lin Feng melantunkan mantra penyebaran yang menembus tiga mata Yuan Kui. Sejak saat itu, kecuali Broken Soul terbunuh dan jiwanya hancur, dia tidak akan mati. Broken Soul sekarang memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Lin Feng, aku sangat berterima kasih, Sui Gonggong tiba-tiba angkat bicara. Lin Feng terkejut dengan pengakuan tiba-tiba. Tuan, apa yang kamu lakukan? Bangkitlah, kata Lin Feng, mengulurkan tangannya dan menyeret Sui Gonggong kembali. Lin Feng, kamu membawa adik lelaki aku hidup kembali dan membalasnya. Ini hal yang luar biasa. Terima kasih. Bab 252, Latar Belakang Sui Subscribe Penatua. Lin Feng, aku, Sui tidak pernah merasakan ini bersyukur dalam hidupku. Terima kasih banyak, kata Sui setelah dihidupkan kembali. Dia akan berlutut, tapi Lin Feng tersenyum kecut dan mencegahnya. Ayo, bangkit. Aku akan marah jika kamu terus melakukan ini, Lin Feng mengerutkan kening. Sui Gonggong dan Sui tersenyum masam dan berdiri, tetapi mereka masih merasa bersyukur. Lin Feng, aku tahu bahwa kamu akan pergi ke benua tengah setelah kompetisi besar, bisakah aku ikut dengan kamu? Sui tersenyum. Lin Feng terkejut, tapi kemudian dia tersenyum lebar. Dia bisa melihat Sui bersemangat. Apa, ada hal-hal yang masih harus kamu lakukan di benua tengah? Tanya Lin Feng. Aku ingin mengundang kamu untuk datang ke sekte aku, jawab Sui dengan senyum lebar. Lin Feng agak terkejut. Dia tahu bahwa Broken Soul telah dibunuh oleh Yuan Kui. Dia tahu bahwa Broken Soul memiliki tautan ke wilayah perak tetapi dia tidak mengira bahwa sekte Sui berada di benua tengah. Benar, Lin Feng, jika kamu pergi ke benua tengah, kamu harus pergi ke sekte adik laki-laki aku, kata Sui Gonggong. Itu adalah kesempatan yang bagus untuk menunjukkan betapa dia bersyukur. Apa nama sekte kamu? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Lin Feng, meskipun kamu belum pernah ke benua tengah, benua dewa adalah raksasa. Kamu tahu itu, kan? Sui tersenyum. Ya, dan aku tahu tentang 6 kelompok benua tengah, Gunung Pedang, Sekte Naga, Sekte Unicorn, Sekte Surgawi Permata, Klan Dewa dan Klan Penyegelan, kata Lin Feng setuju. Sui menatap Lin Feng sedikit dengan bangga.
Lin Feng mengerti bahwa sekte dan klan itu mungkin tidak layak disebut dalam kalimat yang sama dengan sektenya. Apakah sekte Suidi lebih kuat daripada kelompok dan sekte itu? Lin Feng, aku akan bercerita sedikit tentang benua tengah, kata Suidi. Lin Feng mengangguk dengan penuh semangat, jadi Suidi melanjutkan. Benua tengah memiliki 6 kelompok dan sekte, 5 pemerintah, 4 kuil, 3 dinasti dan 1 negara. 6 kelompok dan sekte adalah yang baru saja kamu sebutkan. Mereka semua memiliki penggarap dari lapisan atas Kaisar Roh Kudus. Klan Dewa dan klan Segel mungkin memiliki pembudidaya legendaris, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Tetapi ke-6 kelompok itu jauh lebih lemah daripada 5 pemerintah, karena 5 pemerintah memang memiliki pembudidaya legendaris, itu adalah fakta yang terkenal. 5 pemerintah adalah pemerintah Duhu, pemerintah Dewa Surgawi, pemerintah Dewa Guntur, pemerintah Dewa Gelap, dan pemerintah Dewa Bestial. Petik 2. Pemerintah Duhu. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia memikirkan Ruo Xie. Ruo Xie adalah murid dari pemerintah Duhu, dan 5 pemerintah jauh lebih kuat daripada 6 kelompok. Tidak heran Luli bereaksi seperti itu ketika dia melihat jimat Ruo Xie. Tentu saja, kelima pemerintah bukanlah kelompok yang paling kuat. Jika kamu mengatakan 5 pemerintah adalah kelompok kelas 1, 4 kuil dan 3 dinasti adalah kelompok kelas top. Mereka berada di puncak benua tengah dalam hal hierarki. 4 kuil adalah kuil surga dan bumi, kuil matahari surgawi, kuil yin dan yang, dan kuil eliksir. 3 dinasti adalah evolusi surgawi, dinasti suci ibu kota naga, dan dinasti kaisar langit. Dinasti kaisar langit adalah pemimpin dari 3 dinasti. Petik 2. Kaisar langit. Lin Feng mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar tentang dinasti itu, tetapi Sui tampaknya sangat memikirkan mereka. Memang, teman kecil, Kaisar Surgawi berada di puncak benua para dewa, mereka mewakili para dewa yang paling kuat. Sebuah suara baru bergema di kuil kegelapan. Lin Feng kemudian melihat Ruo Xie dan Hou Qinglin berjalan ke arah mereka. Ruo Xie tersenyum pada Sui dengan penuh minat. Meskipun Sui telah menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia roh Lin Feng, dia akrab dengan sebagian besar orang yang dikenal Lin Feng. Karena Lin Feng dan Ruo Xie dekat, dia menghormati Ruo Xie, jadi dia menangkupkan tinjunya dan tersenyum kembali. Saudaraku, Kaisar Langit adalah kaisar yang saleh. Mereka ada di puncak, mereka mungkin adalah pembudidaya terkuat di benua dewa, jelas Ruo Xie. Lin Feng tercengang, Sui juga tampak terkejut. Ruo Xie memang sangat luas. Kamu dari kelompok mana, teman-teman? Tanya Sui dengan senyum penasaran. Ruo Xie mengeluarkan jimatnya dan memberikannya kepada Sui heran ketika dia melihatnya. Sui menutup matanya dan dengan sangat cepat, lampu-lampu emas muncul di atas kepalanya, tempat jimat muncul. Haha, kami seharusnya bertemu, sesama murid. Jimat di atas kepala Sui juga dari pemerintah Duhu, jadi Ruo Xie dan Sui berasal dari kelompok yang sama. Keduanya langsung terasa seperti kawan. Hehe, Broken Soul, kamu menyembunyikan status sosialmu dengan sangat baik dari aku. Apakah itu karena kamu tidak percaya padaku sebelumnya? Tanya Lin Feng. Dia menghela nafas pertama, dan kemudian mengajukan pertanyaan ini dengan menggoda. Sui hanya batuk dan memerah tidak nyaman. Lin Feng selalu jujur padanya. Sekarang Sui masih hidup lagi, dia tahu dia bisa mempercayai Lin Feng. Baiklah, aku tidak marah padamu. Ceritakan tentang negara, mereka pasti luar biasa, bukan? Petik 2. Ya, negara adalah kelompok paling kuat dari benua dewa. Tentu saja, itulah yang kami, orang-orang dari sekte dan klan, pikirkan. Negara ini disebut negara dewa. Petik 2. Bab 253, menerobos. Subscribe Penatua. Ketika kamu pergi ke benua tengah, kamu akan mengerti segalanya. Kami memiliki hal-hal yang harus dilakukan sekarang, kata Ruo Xie. Dia mengeluarkan selusin perhiasan putih dan permata waktu. Permata gelap. Untukmu, tugasmu sekarang adalah menerobos. Itulah satu-satunya cara bagi kamu untuk pergi ke benua tengah. Petik 2. Memang, Lin Feng, ambil perhiasan aku juga, kata Hou Qinglin tanpa ragu-ragu, memberikan 10 permata kepada Lin Feng. Saudaraku, milikku juga. Dan milikku, saudara. Saudara. Dalam sekejap mata, semua anggota Tiantai memberikan perhiasan mereka kepada Lin Feng. Dia sangat tersentuh. Teman-temannya dari benua 9 awan belum berubah sama sekali. Ke-11 rekan murid Tiantai akan tetap bersaudara selamanya, mereka seperti keluarga. Terima kasih saudara, aku tidak bisa mengambilnya. Kamu mendapatkannya. Kamu harus menjadi lebih kuat juga. Terima kasih, tapi aku tidak bisa menerimanya, kata Lin Feng. Ruo Xie dan yang lainnya bersikeras, tapi Lin Feng menolak. Tetapi pada akhirnya, Ruo Xie memberitahu Lin Feng bahwa dia sudah dari benua tengah, dari pemerintah Duhu, dan bahwa dia tidak membutuhkan perhiasan ini. Jadi Lin Feng menerima mereka, tetapi tidak dari sesama muridnya yang lain. Lin Feng, ambil perhiasanku juga, kata Sagehuo kepada Lin Feng, jangan menolak.
Aku tidak akan pernah pergi ke benua tengah, jadi aku tidak membutuhkan ini. Selain itu, putriku menyukaimu, aku tidak ingin sesuatu terjadi padamu di benua tengah. Huohu akan sangat sedih jika terjadi sesuatu pada kamu, jadi bawa mereka. Petik 2. Huohu. Lin Feng memikirkan Huohu ketika ayahnya menyebut-nyebutnya. Mereka telah melalui banyak hal bersama. Mengatakan bahwa Lin Feng tidak punya perasaan untuk Huohu akan dibesar-besarkan, tetapi Lin Feng tahu bahwa dia tidak bisa berhubungan intim dengannya karena dia masih muda. Memulai hubungan baru dengan Lin Feng akan menjadi beban baginya. Dia masih harus melakukan banyak hal. Lin Feng tetap diam, dan tidak menolak perhiasan Sage Huo. Sage Sui, Raja Iblis Ox, dan Humo juga memberikan perhiasan mereka kepada Lin Feng tanpa ragu-ragu. Lin Feng merasa sangat berterima kasih. Dia berjanji pada diri sendiri untuk melakukan apapun yang dia bisa untuk orang-orang itu suatu hari nanti. Baiklah, semuanya, saatnya berkultivasi. Ini adalah kesempatan besar yang diberikan oleh kuil suci kepada kita, kata Ruoxie, menangkupkan tinjunya dan memandangi para anggota kuil suci daerah supranatural. Sage Sui mengangguk, Raja Iblis Ox dan yang lainnya juga pergi. Tugas mereka adalah melindungi Lin Feng dan yang lainnya, dan membantu mereka menerobos. Lin Feng melirik Ruoxie, Hou Qinglin, Tian Qi, Mo Bei, Xing Zhan, Wu Yong, dan yang lainnya, yang sudah duduk bersila. Rasanya cukup hangat dan menyenangkan di kuil kegelapan. Lin Feng duduk bersila di udara, lalu menutup matanya saat Qi mulai berguling-guling di sekitarnya. Dia melemparkan ruang dan kurungan waktu di sekelilingnya, sehingga tidak ada yang bisa mengganggunya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan meraih beberapa permata kegelapan. Dia melepaskan kekuatan menyerap dan menyerap kekuatan ruang dan waktu yang terkandung dalam permata. Lin Feng jelas bisa merasakan bahwa kekuatan batinnya meningkat, tetapi dia masih memiliki beberapa cara untuk menerobos, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Lin Feng tidak khawatir. Dia sudah mendapatkan jutaan, jika bukan miliaran, batu gadli di Sekte Jiwa Jahat. Dengan menggunakan mereka, dia mungkin akan berhasil menembus lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Berpikir tentang itu, Lin Feng tersenyum lebar. Dia membuka Star World-nya dan kekuatan seton gadli terkondensasi di dantiannya. Dantiannya mulai menguras kekuatan itu. Waktu berlalu, 1 hari, 2 hari, 5 hari. Jumlah gadli seton hampir tak terbatas, Lin Feng menyerap mereka seperti orang gila. Tetapi semakin banyak waktu berlalu, semakin Lin Feng harus berhati-hati. Dantiannya dapat menyerap banyak energi, tetapi ia tidak bisa berjalan terlalu cepat, atau nadinya tidak akan tahan terhadap tekanan. Mereka juga akan menjadi terlalu kecil untuk Qi-nya, jadi dia harus membiarkan mereka berkembang perlahan. Orang-orang di sekitarnya mengawasinya dengan kagum. Lin Feng hendak menerobos. Semua orang tahu itu. Waktu berlalu dengan lambat. Pada malam hari-hari ke-6, Lin Feng akhirnya berhenti menyerap kekuatan batu ilahi. Dia hanya memiliki 1.500.000 gadli seton yang tersisa, dan dia ingin menyimpannya. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di dadanya. Energi di tangannya mulai mendidih. Lin Feng bisa merasakan peningkatan Qi-nya. Dia berada di puncak lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga, dan dantiannya terasa sakit. Ada ledakan teredam, dan Lin Feng mengerang kesakitan, wajahnya paling rendah. Namun, Lin Feng cukup puas, karena ia baru saja menembus lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Dengan kekuatan kecerahannya, ia akan mampu mengalahkan pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus ke-6 tanpa masalah. Lin Feng memikirkan kekuatan kecerahannya, dan kekuatan bumi yang dicurinya dari Luli. Berkat itu, dia 100% yakin dia bisa mengalahkan sebagian besar pembudidaya lapisan Kaisar Roh ke-6. Lin Feng tidak membuka matanya, dan dia tidak berhenti berkultivasi, tetapi semua orang tahu dia sudah menerobos. Lin Feng menarik kekuatan bumi dari Star World-nya. Qi berat terkondensasi dan mulai meninggalkan tubuhnya, tapi Lin Feng tidak akan menyerah. Dia mengangkat tangan kirinya dan melemparkan mantra penempatan di sekitarnya. Kekuatan bumi bergetar dan mengeluarkan suara aneh. Lin Feng tidak puas. Dia melemparkan pukulan ke sana dan itu hancur, berubah menjadi banyak potongan-potongan kecil yang berisi kekuatan bumi yang kuat. Lin Feng hampir kehilangan kendali sebagai benang kekuatan bumi yang kuat dan menakutkan menembus kulitnya dan ke tubuhnya. Ahahaha. Semua orang menatapnya ketika dia berteriak. Wajahnya telah menguning dari Qi tanah yang berat. Dia gemetar hebat, dan menggertakkan giginya kesakitan. Semua orang mengepalkan tangan mereka dan mengawasinya mengatasi rasa sakit. Waktu berlalu, dan seluruh minggu sudah selesai. Kekuatan tersebar, dan Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Tidak ada lagi Qi kuning. Keyakinan telah menggantikan kekuatan tanah kuning di wajahnya. Dia melakukannya. Seru Ruoxie, menggelengkan kepalanya saat dia melihat Lin Feng. PMG 2254 Bab 254 Provokasi Gila. Subscribe Penatua. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk pergi, kata Lin Feng, melirik yang lain.
Hampir semua temannya telah menembus lapisan Kaisar Roh Kudus kedua. Ruoxie dan Tianqi bahkan memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ketiga. Lin Feng senang untuk mereka. Meng Qing juga telah tiba dari tempat lain. Ki-nya bahkan lebih tebal. Lin Feng kagum. Dia juga seorang kultivator lapisan Kaisar Roh Kudus keempat, tetapi dia tidak lebih lemah darinya. Semua orang, keluar dari kuil kegelapan, kata suara serak pada saat itu. Lin Feng dan sekelompok orang memperhatikan suasana berubah di sekitar mereka. Lin Feng melepaskan ruang dan waktu Dao untuk melindungi dirinya sendiri dan yang lain, dan mereka meninggalkan kuil dengan selamat. Peserta lain semuanya pucat. Mereka jatuh ke tanah karena mereka baru saja diteleportasi dan tidak punya waktu untuk bereaksi, atau mereka tidak memiliki keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri selama teleportasi. Lin Feng melirik dan langsung melihat Mr. Time. Dia tersenyum dengan acuh tak acuh dan berdiri di sebelah Yandi. Mata Yandi tertutup, dia tampak acuh tak acuh, seolah urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kabarmu di kuil kegelapan? Tanya Mr. Time, melirik ke sekeliling dan tersenyum sabar pada semua orang. Ketika dia melirik Lin Feng, dia tidak memandangnya dengan cara yang berbeda, sepertinya dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Lin Feng tidak memperhatikan sesuatu yang berbeda tentang Mr. Time. Mr. Time adalah seorang kultivator yang kuat, agresif dan percaya diri. Dia memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8 pada saat ini. Tidak heran Istana Kegelapan telah menjadi kelompok berpengaruh pertama di Timur. Fakta bahwa mereka juga merupakan kelompok kelas 2 di benua tengah adalah semua berkat Mr. Time. Terima kasih banyak, pemimpin, karena memberi kami kesempatan ini. Kami sangat berterima kasih. Semua orang menepuk tangan mereka dengan hormat di belakang Lin Feng. Semua orang menjadi lebih kuat setelah seminggu di kuil kegelapan. Itu adalah sesuatu yang paling tidak bisa dilakukan dalam kelompok mereka masing-masing, terutama karena banyak dari mereka bukan murid inti dalam kelompok mereka. Benar, Tuan, terima kasih banyak. Seorang pria tersenyum penuh hormat, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apa yang sebenarnya ia pikirkan. Mr. Time tersenyum puas. Baiklah, semua orang menjadi lebih kuat. Para murid dari 6 kelompok dari benua tengah sudah ada di sini. Mereka ingin melihat seperti apa para murid dari timur, selatan, barat dan utara. Petik 2. Para murid dari 6 kelompok ada di sini. Semua orang yang awalnya melihat Mr. Time dengan kagum dan hormat memucat. Mereka takut pada murid-murid dari 6 kelompok dari benua tengah. Beberapa dari mereka tampak khawatir. Tuan, aku masih memiliki beberapa murid di penginapan. Aku harus pergi dan melihat mereka. Maaf. Sampai jumpa, kata seorang pria akhirnya. Dia terlalu takut. Dia menangkupkan tinjunya dan pergi dengan cepat. Beberapa pria lain melakukan hal yang sama. Mr. Time melirik mereka dengan nada dingin, tetapi dia membiarkan mereka pergi. Dia tahu bahwa jika orang-orang itu tidak pergi, mereka akan terlalu takut untuk ikut serta dalam kompetisi. Awalnya, ada 100 orang, tetapi sekarang hanya setengah dari mereka yang tertinggal, termasuk Lin Feng. Tentu saja, 50 orang itu tidak takut kepada para murid dari 6 kelompok, karena mereka adalah pahlawan di antara para pahlawan. Jika mereka tersentak, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam kompetisi? Tuan, ayo pergi dan lihat mereka, ucap seorang lelaki setelah semua murid yang penakut pergi. Lin Feng berbalik dan melihat seorang pria tampan dengan pakaian putih bangga. Pria itu melirik dan tersenyum pada Lin Feng dengan ramah. Dia telah melihat Lin Feng di Dark Palace, dan mengagumi Lin Feng karena kekuatan dan keberaniannya. Lin Feng juga tersenyum. Lin Feng, dia dari barat, dari kelompok terkuat di sana. Dia adalah murid langsung dari kuil Mao, Zhuge Haonan, dan memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus kelima. Dia adalah pria soliter yang lebih suka fokus pada kultivasi, Xing Zhan memberitahu Lin Feng secara telepati. Lin Feng mengulangi nama Zhuge Haonan di kepalanya. Xing Zhan juga berasal dari kelompok di barat, jadi dia secara alami mengenal Zhuge Haonan. Saudaraku, apakah itu Lin Feng? Yang guru kami ceritakan tentang siapa yang naik di timur. Dia tidak terlihat sekuat itu. Petik 2. Namun, pada saat itu, seorang pria berpakaian hitam bertanya kepada sesama muridnya tentang Lin Feng. Pria itu tampak bangga dan menyeramkan. Dia tampak seperti ular jahat, membuat orang-orang di sekitarnya tidak nyaman. Ketika pria itu mendengarnya, dia mengerutkan kening, lalu dia melirik Lin Feng dan berkata dengan mengejek, itu tidak penting. Dia hanya sepotong sampah, tidak ada yang perlu memperhatikan orang-orang dari timur. Petik 2. Hehe, benar. Siapa yang akan memperhatikan wilayah yang buruk? Pria itu menyetujui, tersenyum dingin. Mereka melihat orang-orang di sekitar Lin Feng dan mengolok-olok mereka. Bagi mereka, Lin Feng dan semua orang dari timur semua adalah sampah. Saudaraku, haruskah kita memberi mereka pelajaran yang baik? Xing Zhan bertanya pada Lin Feng ketika dia mendengar mereka. Dia mengepalkan tinjunya dengan geram. Lin Feng hanya tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Jaga energi kamu untuk kompetisi yang hebat. Petik 2.
Baiklah, kamu benar, mengangguk Xing San. Namun, dia tidak melupakan lelaki berbaju hitam dan wajahnya yang arogan. Suge Haonan memperhatikan reaksi Lin Feng. Jika Lin Feng marah, Suge Haonan akan meremehkan Lin Feng, tapi Lin Feng tidak, jadi Suge Haonan berpikir lebih tinggi darinya. Suge Haonan bahkan tidak memperhatikan dua orang murid yang mengolok-olok Lin Feng dan teman-temannya. Mereka hanya memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Di selatan mereka bisa bertindak dengan bangga dan arogan, tetapi di luar. Hehe, teman-teman kecil, tolong ikut aku, Mr. Time menyela. Dia juga memperhatikan reaksi Lin Feng, itu membuatnya tersenyum. Dia melepaskan ruang dan waktu Dao, dan semua orang merasakan kekuatan yang kuat mengelilingi mereka yang tidak bisa mereka tolak. Lin Feng merasakan hal yang sama. Meskipun ruang dan waktunya Dao sudah tingkat 6, ruang dan waktu Tuan Waktu sudah tingkat 7. Dalam sekejap, sekelompok orang tiba dengan kun besar yang terbuat dari batu permata. Ada tembok-tembok raksasa di sekelilingnya, setinggi ratusan meter dan mencegah sinar matahari menembus ke kun. Banyak orang sudah berada di kun. Terlepas dari tua-tua istana ke-8, ada juga 6 kelompok orang dari 6 kelompok besar benua tengah. Mereka adalah pahlawan dalam kompetisi ini. Para murid dari ke-6 kelompok sudah ada di sini. Aku merasa terhormat, kata Tuan Waktu, tersenyum dengan sepenuh hati meskipun mereka belum semua tiba. Banyak orang mengangkat kepala ketika mendengar Mr. Time, dan kekaguman memenuhi mata mereka. Meskipun Kaisar Roh Kudus bukanlah pembudidaya terkuat di benua dewa, orang-orang dari lapisan Kaisar Roh Kudus ke-8 masih dihormati. Itu pencapaian yang luar biasa. Bahkan para murid dari 6 kelompok tidak menghina dia. Istana ke-8 tidak lebih lemah dari ke-6 kelompok. Babak 255, awal kompetisi hebat. Subscribe Penatua. Ketika Mr. Time muncul, seorang pria tampan berdiri, setinggi 90 meter. Dia tampak bangga sekaligus dingin. Pemimpin kelompok orang-orang dari Sekte Naga, salam Master. Long Chen tersenyum dengan acuh tak acuh, meletakkan tangannya di dada dan membungkuk dalam-dalam di depan Tuan Waktu. Meskipun dia menunjukkan rasa hormat pada Tuan Waktu, dia tidak kehilangan harga dirinya. Ketika yang lain mendengar namanya, tidak ada yang mengatakan apa-apa, karena tidak ada yang berani berbicara tentang Sekte Naga dengan cara yang buruk. Sekte Naga berada di 3 besar dari kelompok 6. Permata Sekte Surgawi, Duan Zedao. Salam, pemimpin, teriak seseorang yang bahkan lebih keras dari Long Chen, terlalu bangga untuk menjadi rendah hati. Dia juga menyebut Tuan Waktu, pemimpin, sementara Long Chen memanggilnya, Tuan, yang lebih terhormat. Semua orang mengerti mengapa ketika mereka melihat betapa kuatnya dia. Lapisan Kaisar Roh ke-6. Tidak heran dia begitu percaya diri dan bangga, bahkan ketika berbicara dengan Tuan Waktu. Murid semacam itu ditakdirkan untuk pergi ke negara dewa cepat atau lambat, di mana ia mungkin akan menjadi luar biasa. Mr. Time melirik pria berpakaian hitam. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak puas. Dia adalah pemimpin istana ke-8, setelah semua. Dan beberapa murid ini bertindak terlalu bangga, menurut pendapatnya. Tetapi Mr. Time juga tahu bahwa bertahun-tahun telah berlalu, dan tidak ada satupun tokoh terkemuka yang muncul di timur, sedangkan benua tengah memiliki banyak jenius luar biasa. Berpikir tentang itu, Pak Waktu melirik Lin Feng. Mata Lin Feng tertutup, seolah-olah urusan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Mr. Time tersenyum dan membelai janggutnya sambil tersenyum. Lin Feng tetap tenang dan acuh tak acuh. Tidak heran dia dulunya adalah master pertama benua 9 awan. Murid inti dari klan dewa, Tang Ye. Salam, Tuan. Para tetua klan aku mengatakan kepada aku untuk memberitahu kamu bahwa mereka mengharapkan istana ke-8 yang terbaik untuk kompetisi yang hebat, dan banyak kesuksesan, kata murid lainnya, menangkupkan tinjunya dan tersenyum penuh hormat. Dia sama sekali tidak terlihat bangga, sombong, atau menghina. Tang Ye tidak terlalu tinggi, 1,70 meter, lebih pendek dari Duan Zedao. Tapi Ki Tang Ye bisa menindas Ki Duan Zedao, itu dipenuhi dengan kekuatan destruktif. Siling Klan, Feng Bu, salam, Master. Sekte Unicorn, Song Yuan, salam, Tuan. Sekte Pedang, Luli. Sekte Pedang, Chen Zan, salam Guru. Setelah Tang Ye, 3 murid menyambut Tuan Waktu dan memperkenalkan diri. Luli dan Chen Zan berbicara begitu keras sehingga semua orang memandang mereka. Wajah Luli pucat, seolah-olah dia sakit atau terluka, yang mengejutkan banyak orang. Luli adalah murid dari Sekte Pedang, siapa yang bisa melukai Luli, salah satu murid dari 6 kelompok. Kuil Mao, Suge Haonan. Salam, Guru, dan harapan terbaik dari Kuil Mao. Petik 2. Setelah para murid dari 6 kelompok memperkenalkan diri mereka, Suge Haonan menyambut Tuan Waktu. Dia berasal dari Kuil Mao, sebuah kelompok di barat. Dia memiliki kekuatan Kaisar Roh Kudus ke-5, jadi dia tidak lebih lemah dari para murid dari 6 kelompok. Kamu Suge Haonan, kamu sangat muda. Petik 2. Benar, aku juga pernah mendengar bahwa Suge Haonan telah meningkat di barat.
Dengan kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus kelima, dia membunuh 6 pembudidaya kuat dari tingkat yang sama. Dia cukup terkenal saat ini. Petik 2. Barat pasti akan mampu bersaing dengan benua tengah tahun ini. Banyak orang mulai berbisik ketika mereka mendengar Zhuge Haonan. Lin Feng memandangnya juga. Lin Feng tidak akan pernah berpikir bahwa orang itu telah membunuh 6 orang dari tingkat yang sama. Sudah cukup bagi Lin Feng untuk merasakan kekaguman padanya. Lin Feng mengagumi kekuatan, bukan latar belakang orang. Dari utara, Sekte Perburuan Jiwa, Sente, Sentu. Salam, Guru, kata dua orang pada saat yang sama setelah Zhuge Haonan menyambut Tuan Waktu. Suara mereka tidak enak didengar, cukup nyaring. Banyak orang mengerutkan kening ketika mereka mendengarnya. Lin Feng mengenali keduanya. Mereka mengolok-olok dia dan teman-temannya di luar Kun. Sekarang Lin Feng tahu nama mereka. Sente dan Sentu terlihat sangat penuh dengan diri mereka sendiri. Ketika Zhuge Haonan memperkenalkan dirinya, semua orang berbisik dan menatapnya, karena mereka mengenalnya. Mengenai Sente dan Sentu, semua orang mengenal mereka di utara, jadi mereka sombong dan percaya diri. Namun, ketika mereka memperkenalkan diri, tidak ada yang mengatakan apa-apa, dan mereka tampak agak murung. Mereka melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa banyak orang tersenyum dan menyapa Zhuge Haonan. Sente dan Sentu sangat marah dan mengepalkan tangan mereka. Mereka juga telah mendengar tentang Zhuge Haonan dan bahwa dia telah membunuh 6 orang dari lapisan Kaisar Roh Kudus kelima, jadi mereka tidak berani melampiaskan kemarahan mereka kepadanya. Mereka hanyalah pembudidaya lapisan Kaisar Roh Kudus keempat. Mereka tidak bisa menyinggung Zhuge Haonan, tetapi mereka bisa menyinggung orang lain. Mereka melirik dan mata mereka berkilau ketika mereka melihat Lin Feng. Mereka tersenyum dengan niat jahat, telah berpikir untuk mempermalukan Lin Feng untuk sementara waktu. Mereka menunjuk Lin Feng, bocah kecil. Apakah kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga? Kamu pikir kamu memenuhi syarat? Kamu pikir kamu kuat karena kamu memiliki kekuatan lapisan Kaisar Roh Kudus keempat? Petik 2. Semua orang heran ketika mereka mendengar keduanya, dan mereka semua memandang Sente dan Sentu. Ketika mereka melihat ekspresi Sente dan Sentu, banyak orang merasa geli. Bagaimana Lin Feng akan bereaksi? Ini kompetisi hebat kelas atas di sini. Kamu pikir sepotong sampah seperti kamu dapat berpartisipasi? Petik 2. Benar, menurutmu apa yang kamu lakukan di sini? Kencing sebelum kami menamparmu dan menghancurkanmu. Petik 2. Cepatlah dan kencing. Kamu merepotkan di sini. Petik 2. Sente dan Sentu bermulut besar. Para murid Tiantai dan anggota kuil suci daerah supranatural semua mengepalkan tangan mereka dengan marah. Mereka semua ingin menghancurkan dua bajingan kecil ini. Tidak perlu melakukan apapun, kata Lin Feng, mencegah kelompok orangnya terlibat. Dia juga membuka matanya pada saat yang sama dan menatap kedua idiot itu. Lin Feng bertanya-tanya mengapa keduanya terus mengganggu dia. Dia mengerti mereka mungkin hanya suka menyinggung orang lain demi hal itu. Mereka mungkin mengandalkan reputasi mereka untuk mempermalukan orang lain. Tapi untuk melampiaskan kemarahan mereka pada Lin Feng, mereka harus cukup kuat, bukan? Lin Feng menatap Sente dan Sentu, yang tidak terlihat takut sama sekali. Sebaliknya, mereka tersenyum mengejek. Tiba-tiba, mata Lin Feng ditembakkan dengan darah dan iblis Qi mendidih di seluruh Kun. Perhatian semua orang tertuju padanya. Namun, Lin Feng tidak ada di sana lagi, dia sudah pindah. Dalam sekejap mata, dia mendarat di depan keduanya. Kedua pria itu tersenyum ganas, orang bisa melihat semua giginya dengan mulut terbuka lebar. Mereka melolong dengan mengejek, sepotong sampah, kamu ingin mati. Saudaraku, mari kita bunuh dia. Baiklah, kawan, haha. Hahaha. Tangan aku. Kedua bersaudara itu tertawa terbahak-bahak ketika tiba-tiba mereka berdua berteriak pada saat yang sama dan keduanya dihancurkan. Dua benang darah menyembur keluar. Lengan kiri Sentu terputus dan ada luka pendarahan besar di dada Sente. Mereka berdua jatuh ke tanah dengan keras. Lin Feng mengingat naga hitam, dan berkata kepada dua orang itu dengan acuh tak acuh, dua potong sampah. Jangan berpikir kamu dapat bertindak sembrono karena kamu terkenal di utara. Jika kamu ingin bertindak arogan, mengolok-olok dan mempermalukan orang lain, kamu harus cukup kuat. Kali ini, aku mengajari kamu pelajaran yang bagus. Lain kali, aku akan membunuhmu. Petik 2. Ledakan. Suara Lin Feng begitu eksplosif sehingga mengirim keduanya terbang keluar dari Kun. Banyak orang menelan. Lin Feng sangat agresif. Sungguh kekalahan telak bagi mereka berdua. Ketika para murid dari 6 kelompok melihat itu, mereka terpana. Jika mereka tidak memperhatikan Lin Feng sebelumnya, sekarang mereka punya. Pada saat yang sama, Mr. Time berkata, kompetisi hebat telah dimulai. Pertempuran pertama, Lin Feng menang. Petik 2. Apa, kompetisi hebat sudah dimulai? Petik 2. Apa yang sedang terjadi?
Terima kasih sudah traktir Penatua.